selamat malam Mas Endet. Apa kabar? Semoga pada baik-baik ya. Sebelum kita mulai, perkenalkan nama saya Asyanti Sukender. Saya akan menjadi MC sekaligus moderator pada acara malam hari ini. Malam hari ini kita sangat bersyukur sekali kita akan mempunyai narasumber yang sangat-sangat hebat ya. Kita akan ada Profesor Dr. Sujatmiko, spesialis anak konsultan. Jadi di sekitar kita itu ada 17 penyakit berbahaya yang bisa menyebabkan bayi balita anak kita usia sekolah sakit berat, cacat atau meninggal. Oleh karena itu pemerintah kita berbaik hati menyediakan 12 vaksin gratis ya. Tapi ada 5 penyakit yang pemerintah belum mampu menyediakan. Ya. Oleh karena itu, malam ini juga kalau bisa Mom and Dad buka catatan imunisasi masing-masing, cocokkan dengan jadwal Kementerian Kesehatan. Di mana jadwal Kementerian Kesehatan tadi di slide ada, ya, atau di browsing. Mana yang tertinggal segera dilengkapi minggu depan atau kapan, cari waktu. Selama pemaparan itu sudah ada 20 pertanyaan yang akan dijawab oleh Prof. Miko ya. Itu adalah frequently asked questions ya. Jadi pertanyaan sering sekali ditanyakan. Mudah-mudahan itu semuanya mengcover pertanyaan-pertanyaan ada di benak Mams Endes dan para peserta sekalian. Baik. Jadi kenapa sih kok informasi mengenai imunisasi kok sering diulang-ulang? Mom and Dad sekalian bahwa setiap tahun lahir sekitar 5 juta bayi di Indonesia, berarti setiap hari sekitar 13.600 bayi lahir. Berarti tiap hari ada orang tua baru. Jadi sebagian orang tua baru itu mungkin belum tahu tentang manfaat imunisasi. Sebagian lagi yang sudah punya anak mungkin sudah lupa karena anaknya sudah besar atau ragu. Sehingga perlu kita ulang lagi informasi mengenai imunisasi. Itu pertanyaan pertama. Nah yang kedua, kenapa sih kok banyak sekali imunisasi ya? Kenapa harus dilengkapi semua? Jawabannya adalah karena ada 17 jenis penyakit yang berbahaya untuk anak balita maupun sampai remaja kita yang dapat dicegah dengan imunisasi. Maka imunisasinya juga ada banyak hampir 17 macam ya. Pertama, penyakit apa yang berbahaya penyakit tersebut? Penyakit hepatitis B atau radang hati atau sakit kuning yang bisa menyebabkan hati rusak. Yang kedua, penyakit TBC atau tuberkulosis yang bisa menyebabkan radang paru, radang otak, radang tulang. Penyakit polio bisa menyebabkan kelumpuhan dan cacat anak kita. Pneumonia radang paru, muntah berak bisa kekurangan cairan. Difteri bisa menyumbat jalan napas, bisa menyebabkan otot jantung rusak. Pertusis batuk yang lama ya. Tetanus bisa menyebabkan otot bayi kita ototnya kaku, punggung, seluruh badan sehingga nggak bisa makan, nggak bisa bernafas. Influenza ini yang sering dianggap remeh karena keliru antara influenza dengan common cold. Tadi saya akan jelaskan. Campak rubella yang bisa menyebabkan menyebabkan janin dalam kandungan itu otaknya kecil, buta, tuli, jantungnya bocor. JE atau Japanese encephalitis B meradang otak melalui gigitan nyamuk, cacar air, hepatitis A, tifus, denggi, dan kanker leher rahim. Banyak sekali penyakit yang berbahaya yang dapat dicegah dengan imunisasi, maka imunisasinya juga banyak dan harus dilengkapi. Nah, yang ketiga, emang banyak nggak sih penyakit-penyakit di Indonesia? Banyak, Mom and Dad sekalian. Asal Mom and Dad melihatnya di rumah sakit. Jangan mengharapkan di televisi. Karena walaupun di rumah sakit banyak, tapi televisi lebih suka menayangkan tentang calon presiden, wakil presiden, tentang kepala dipukul-pukul pakai batu, tentang penculikan, tentang korupsi, tentang Al-Zaitun. Itu lebih banyak sehingga walaupun di rumah sakit, Mom and Dad kalau kebetulan sempat mampir ke rumah sakit, jangan lihat di polikliniknya, tapi di ruang rawat inap bayi dan anak. Maka banyak setiap hari ada bayi dan anak yang dirawat karena sakit berat yang tadi, penyakit-penyakit tadi. Nah contohnya nih, campak pada tahun 2022 ada di 31 provinsi, hampir semua di Sumatera dan Jawa. Tapi tahun 2023 masih di 8 atau 9 provinsi termasuk di sekitar Jawa Barat, ada Sumatera ya, Sulawesi ada, di Papua ada. Campak rubella yang bisa menyebabkan cacat dan kematian pada janin. Difteri juga tahun 2022 di 33 provinsi. Bagaimana 2023? Masih banyak juga di Jawa dan sekitarnya, di Aceh, kemudian di Kalimantan Timur, di Sulawesi,
dan juga di NTB dan sekitar Bali, difteri. Kemudian pertusis juga 2022 banyak terdapat di mana-mana ya, di berbagai provinsi. Tahun 2023 masih di 17 provinsi di Jawa, Sumatera, Sulawesi, dan beberapa di Papua. Kemudian tetanus nematrum juga 2021, 2022, dan 2022-2023 kita ada kasus polio lagi. Di Aceh ada 3 kasus lumpuh. Di Purwakarta, Jawa Barat ada 1 kasus lumpuh dengan 7 orang lagi tertular karena cakupan imunisasi rendah. Awas, daerah lain dengan cakupan polio rendah dapat muncul kasus polio yang menyebabkan anak kita cacat, lumpuh, cacat, tidak bisa berjalan. Selain itu, setiap 1 jam ada 2-3 balita meninggal karena radang paru karena pneumonia. Dan penyebab utamanya adalah Streptococcus pneumoniae atau pneumococcus. Dan itu banyak ditemukan, separuh dari balita yang ada di Indonesia di berbagai provinsi, di tenggorokannya ditemukan, hidung dan tenggorokan ditemukan kuman pneumococcus. Sehingga berpotensi meninggal karena setiap 1 jam 2-3 balita Indonesia meninggal karena radang paru. Diare itu penyebab kematian yang kedua. Separuh dari bayi atau balita yang kena diare, separuh disebabkan oleh rotavirus. Di samping itu, setiap 1 jam di Indonesia 2 orang ibu atau perempuan meninggal karena kanker serviks karena mereka terinfeksi HPV sejak remaja. Ini bukti-bukti bahwa sebenarnya banyak penyakit yang berbahaya tapi tidak terekspos di media massa. Karena di rumah sakit, kalau kita tidak lihat di bangsalnya, hanya lihat di polinya seolah-olah hanya sakit-sakit ringan. Kalau kita masuk ke polinya, ke bangsalnya, maka terlihat bayi-bayi dan anak yang tergeletak, terpasang infus, pasang oksigen. Betapa kasihannya mereka dan betapa kasihannya para orang tua yang punya anaknya sakit demikian. Nah, bagaimana sumber penularan dari mana? Bisa dari sesama teman di sekolah, bisa juga teman dari sekolah itu membawa kuman ke rumah, menularkan pada adik-adiknya, atau bisa juga dari orang tuanya yang pergi kemana-mana, membawa kuman pulang ke rumah. Jadi semua anggota keluarga di rumah kita berpotensi menularkan berbagai penyakit, saling menularkan. Nah, bagaimana cara mencegahnya supaya anak kita, cucu kita, ponakan kita, tetangga kita tidak sakit berat, tidak meninggal, tidak cacat karena penyakit-penyakit tersebut? Bahkan anak saya sudah sering mandi, anak kami sering mandi, makannya bergizi, rumah kami bersih. Apakah masih bisa tertular penyakit berbahaya? Masih bisa. Loh, bagaimana? Ketika dia berkerumun di luar rumah, di PAUD, di TK, di sekolah, di kompleks, di arena bermain, atau bakteri virus terbawa dari luar rumah oleh nenek, kakek, ayah yang dari luar rumah, dan bakteri virus tadi masuk melalui lubang hidung atau mulut, anaknya belum imunisasi lengkap, tidak ada antibodi spesifik yang mampu mematikan bakteri virus, maka walaupun sudah sering mandi, makan bergizi, rumah bersih, masih bisa tertular penyakit berbahaya. Nah, kenapa? Karena makanan tular yang bergizi itu hanya membentuk benteng. Tapi bakterinya itu masuknya lewat lubang hidung, lewat mulut. Jadi makanan, vitamin, herbal itu bagus untuk pertumbuhan fisik. Fisik itu hanya bentengnya. Tapi kumannya, virusnya, bakterinya masuk lewat lubang hidung, lewat mulut. Nggak ada tentara yang menjaga. Yang menjaga tentara harusnya adalah antibodi spesifik, sistem kekebalan spesifik. Nah, oleh karena itu, yang bisa mencegah penyakit berbahaya yang paling efektif adalah imunisasi. Kenapa kok imunisasi paling efektif? Kalau tadi makanan, gizi, vitamin, herbal itu hanya membentuk fisik, benteng, rumahnya saja. Sedangkan imunisasi mampu merangsang tubuh, membentuk antibodi spesifik. Antibodi spesifik dalam tubuh kita itu seperti tentara. Ribuan, miliaran, jutaan tentara yang dibentuk oleh imunisasi yang merangsang antibodi spesifik kita itu siap melawan bakteri virus kalau masuk, ya, yang lolos karena bentengnya tidak ada penjaganya. Jadi imunisasi adalah paling efektif untuk mencegah penyakit berbahaya. Aman nggak sih imunisasi kok katanya begini begitu? Berdasarkan penelitian ilmiah di berbagai negara terbukti bahwa imunisasi itu aman dan efektif untuk mencegah sakit berat, kematian, dan cacat. Mana buktinya?
Buktinya semua negara melaksanakan program imunisasi. Kalau memang imunisasinya nggak aman, nggak efektif, nggak akan seluruh dunia semua negara melakukan imunisasi. Bukti lain bahwa setelah program imunisasi dijalankan, yang sakit dan meninggal yang berkurang sangat banyak. Prof. Miko, kelihatannya freeze ya, ada gangguan jaringan. Kita tunggu sebentar, mungkin akan nyambung kembali. Tadi terputus ya? Iya benar, Pak. Mulai dari mana? Padahal sudah saya matikan semua nih. Oke, saya ulang lagi. Setelah tentara terbentuk itu, Prof. Ya. Ya, ini banyak sekali soal webinar pada hari ini yang oke, saya ulang lagi. Jadi semua negara berdasarkan penelitian di banyak negara bahwa sudah terlihat ya? Belum ya? Sudah. Di bahwa imunisasi terbukti aman dan efektif. Buktinya apa? Semua negara melakukan imunisasi, program imunisasi. Dan terbukti lagi, setelah ada program imunisasi, yang sakit dan meninggal itu berkurang sangat banyak. Seperti kasus COVID kemarin. Pada waktu COVID masih mengganas dan imunisasi masih rendah, kematian tinggi sekali. Ya, berapa ratus atau berapa ribu per hari, pernah mencapai 5.000 kasus per hari meninggal di Indonesia. Begitu cakupan imunisasi COVID mencapai 70% lebih, langsung kematian menurun. Jadi semua negara, semua penelitian ilmiah mengatakan bahwa imunisasi itu aman dan efektif. Tapi ada kok katanya begini, imunisasi begini. Itu pendapat pribadi, bukan hasil penelitian para ahli. Dan di Indonesia sekarang ada 12 penyakit berbahaya yang dapat dicegah dengan imunisasi gratis dari Kementerian Kesehatan. Sedangkan 5 penyakit belum disediakan program oleh Kementerian Kesehatan karena belum mampu. Bukan berarti bahwa imunisasi yang belum di-cover oleh Kementerian Kesehatan itu tidak penting, ya. Jadi yang belum dilaksanakan gratis oleh pemerintah itu juga penting, tapi pemerintah belum mampu. Contohnya dulu di HIV pemerintah belum mampu. Setelah pemerintah mampu HIV, maka HIV juga gratis gabung dengan DPT. Contohnya PCV dulu pemerintah belum mampu sediakan, tapi begitu tahun 2022 sudah mampu membelikan vaksinnya, maka disediakan gratis. Nah, dari 5 itu ada influenza, varicella atau cacar air, hepatitis A, tifoid, dan dengue atau demam berdarah. Itu sementara pemerintah belum mampu menyediakan untuk gratis. Nah, imunisasi influenza memang penting. Kok sampai perlu kan imunisasi itu influenza kan nggak berat. Itu keliru. Karena influenza dan common cold atau selesma itu beda. Bahwa influenza bisa menyebabkan kematian 11% di Asia Tenggara. Jadi kalau ada kematian bayi dan balita di Asia Tenggara, penyebab ketiga adalah influenza. Masa influenza itu kan yang batuk pilek biasa? Salah. Influenza itu lebih berbahaya daripada pilek biasa. Influenza itu demam tinggi, batuk pilek, bisa menimbulkan radang paru, sakit kepala, nyeri otot, nyeri pegal, dan diare lesu. Sedangkan kalau pilek-pilek biasa, anaknya masih gembira, selesma, itu disebut selesma, bukan influenza. Atau alergi kalau bapaknya ngerokok, atau sering main boneka berbulu, atau pelihara binatang berbulu, dia pilek, batuk sedikit, anaknya happy, itu bukan influenza. Jadi yang influenza itu yang berbahaya, yang bisa menyebabkan nomor 3 kematian radang paru pada anak. Jadi influenza itu penting dicegah dengan imunisasi influenza. Maka Ikatan Dokter Indonesia menganjurkan. Nah, lalu apa nih jadwalnya Kementerian Kesehatan? Apakah ada yang baru? Betul, ada yang baru mulai tahun lalu. Kalau baru lahir, segeralah minta hepatitis B0. Kalau hepatitis B0 waktu baru lahir belum sempat, ya mungkin kontrol pertama hari ketiga atau hari ke-7 sebelum pulang segera dilengkapi. Umur 1 bulan, BCG dan OPV. OPV itu adalah polio yang diteteskan ke mulut. Umur 2 bulan adalah mulai rame. Ada 4 imunisasi pada umur 2 bulan. 2 disuntikkan,
yaitu DPT hepatitis B HIV ini 1 suntikan, dan PCV atau pneumokokus suntikan di paha yang lain. Jadi ini paha kiri, ini paha kanan, dan 2 diteteskan. 1 polio tetes, 1 rotavirus. Kok banyak amat? Ini sudah di seluruh dunia, sudah semua melakukan sudah lama. Kita baru saja. Kenapa kita baru saja, nggak dari dulu? Karena vaksinnya baru mampu Kementerian Kesehatan menyediakan PCV ini dan rotavirus. Sedangkan IDAI sudah menyarankan sudah sejak lama. 3 bulan juga demikian. DPT hepatitis B HIV 2 ditambah lagi PCV 2 di paha yang lain, tambah lagi teteskan lagi OPV dan rotavirus yang kedua. 4 bulan juga demikian. DPT hepatitis B HIV 3 tambah IPV. Nah, apa itu IPV? IPV ada polio yang disuntikkan. Mana lebih bagus OPV dan IPV? Sekarang dua-duanya perlu. Karena OPV itu teteskan lewat mulut, melindungi lewat saluran pencernaan, tapi isinya cuma 2 jenis virus. Sedangkan IPV untuk 3. Kenapa nggak yang 3 aja? Beda. Jadi dua-duanya penting. Wah, OPV maupun IPV sama-sama penting. 9 bulan campak rubella tambah IPV yang kedua. 10 bulan tambah JE, hanya daerah Bali dan Kalimantan Barat. 12 bulan PCV 3. 18 bulan DPT, hepatitis B HIV, dan campak rubella. Jadi sejak tahun 2020-an, 2021, 2022, sudah banyak yang 1 kali datang suntiknya 2. Teteskannya 2 kanan kiri. Apa enggak bahaya? Tidak. Sejak awal tahun 2000, semua negara sudah melakukan itu di berbagai negara. Jadi gimana? Suntikannya ada yang di paha kiri 1 lagi paha kanan. Sekali datang 2 atau kadang-kadang ada yang 3 suntikan kalau dia tertinggal. Itu aman, terbukti aman. Menguntungkan anak dan menguntungkan keluarga. Kenapa? Lebih cepat jadwal imunisasi lebih cepat lengkap. Dan kalau jadwal imunisasi cepat lengkap, lebih cepat melindungi banyak penyakit. Nah, tetapi tidak cukup hanya sampai 18 bulan. Usia SD harus dilengkapi lagi. Kan sudah cukup waktu bayi, tidak cukup karena kekebalannya akan habis kalau nggak diberikan lagi di usia SD. SD kelas 1 atau sekitar usia 7 tahun campak rubella dan DT. Kelas 2 usia 8 tahun dengan TD. DT sama TD bedanya apa? Sama-sama untuk difteri dan tetanus, tapi vaksinnya agak beda karena disesuaikan dengan umur dan jumlah imunisasinya. Kelas 5 TD dan HPV. Apa sih HPV? HPV untuk mencegah kanker leher rahim. Lu kok anak kelas 5 sudah mencegah kanker leher rahim? Nanti saya jelaskan. Kenapa? Karena di Indonesia sejak tahun 2009 ditemukan kanker leher rahim stadium dini pada remaja di Indonesia sejak tahun 2009 sampai sekarang tiap tahun tetap ditemukan terus, bahkan meningkat jumlahnya. Jadi kelas 5 HPV dosis pertama, kelas 6 HPV dosis kedua disambah dengan TD ya tadi kelas 5. IDAI sama. IDAI katanya ada jadwal baru tahun 2023, betul. Prinsipnya semua sama ya. Dengan program Kementerian Kesehatan juga sama, beda-beda sedikit tapi tidak terlalu penting ya. Karena apa? Pada kenyataannya juga kita tidak bisa persis jadwalnya, mungkin kebetulan pas ibunya ada acara, bayinya lagi sakit sehingga mundur-mundur. Yang benar-benar baru pada jadwal imunisasi 2023 adalah dimasukkannya 1 vaksin baru untuk dengue. Ini yang baru, vaksin dengue baru TAK 003 yang mulai diberikan umur 6 tahun cukup dengan 2 dosis. Sedangkan dulu sampai tahun 2020 vaksin dengue dimulai umur 9 tahun sampai 16 tahun dan dosisnya 3 kali dan intervalnya 6 bulan. Tetapi kalau Mom and Dad sekalian membaca jadwal ini, jangan lupa baca keterangan yang di bawahnya. Karena keterangan di bawahnya juga melengkapi jadwal di atasnya. Kadang-kadang kalau hanya melihat jadwal ini keliru penafsiran. Ya. Yang biru adalah untuk imunisasi primer. Primer itu yang imunisasi yang pertama yang dasar. Dan yang kuning ini catch up. Kalau ketinggalan, dikejar. Ya, catch up itu kejar. Kalau hijau itu booster artinya penguat. Kenapa? Kalau dia hanya imunisasi primer saja, imunisasi dasar saja, lama-lama akan habis. Maka di boosterlah pada saat umur yang berwarna hijau ini. Yang pink, ini pink hanya daerah tertentu, yaitu JE hanya di Kalimantan Barat dan di Bali. Yang orange ini untuk daerah anak dengan risiko tinggi, ya, anak risiko tinggi dengan penyakit tertentu, maka diberikan PCV pada umur 6 tahun ke atas. Sedangkan yang tidak ada faktor risiko cukup sampai 5 tahun saja. Jadi dilihat betul, ada keterangan di bawahnya Mom and Dad kalau download. Dan jangan lupa banyak sekali tiap vaksin polio itu ada penjelasannya. Apakah ada perubahan mendasar? Tidak ada. Tidak ada. Yang berubah adalah tambahan ada vaksin dengue baru yang dimulai umur
6 tahun sampai 45. Ini dia. Nah, apakah perlu kita vaksin dengue? Di Indonesia dengue meningkat terus dari tahun ke tahun. Yang sakit separuh adalah dari usia anak di bawah 14 tahun, 50% ya. Tetapi yang meninggal lebih banyak pada anak. Jadi yang sakit dengue adalah anak dan dewasa. Separuh pada usia anak di bawah 18 tahun dan separuh pada dewasa yang sakit. Yang meninggal hampir 70% adalah pada anak. Jadi imunisasi dengue itu perlu untuk anak mulai umur 6 tahun dan juga orang tuanya pada umur 45 tahun. Sekeluarga lebih bagus. Nah, kalau dulu sudah pernah terinfeksi dengue, boleh. Yang belum pernah, boleh. Ini bedanya dengan vaksin yang dulu. Kalau vaksin yang dulu, sebaiknya yang sudah terinfeksi atau dites laboratorium. Jadi tidak perlu ada pemeriksaan apa-apa. Tidak perlu ada tes apa-apa. Hasilnya sama aman. Dan cukup disuntikkan 2 kali dengan jarak 3 bulan. Ini aja perbedaan yang di jadwal imunisasi tahun 2023. Yang lain tidak berubah. Nah, kenapa sih imunisasi kok harus diulang berkali-kali ya? Kalau tidak diulang, maka antibodi spesifik atau tentara yang dibentuk oleh vaksin tadi, dibentuk oleh tubuh, dirangsang oleh vaksin akan cepat habis. Maka setelah pada masa bayi, tentaranya udah tinggi, tapi kalau nggak di booster lama-lama akan habis tentaranya. Maka di booster lagi pada usia 18 bulan sampai 2 tahun. Naik lagi sistem kekebalan tentara lebih banyak. Kalau tidak di booster lagi pada usia sekolah dia akan turun lagi pada remaja. Maka pada usia sekolah sampai remaja di booster lagi DT-nya, ya, TD ya, kemudian imunisasi lain tifoid, influenza, varicella tetap ya. Dan kalau pada waktu dewasa tidak di booster lagi akan habis lagi atau akan rendah lagi. Maka sampai usia dewasa pun sebagian beberapa jenis vaksin dilanjutkan terus dan juga pada ibu hamil. Nah, buat apa sih kok anak-anak Indonesia diberikan vaksin HPV untuk mencegah kanker rahim? Apakah ada anak-anak Indonesia yang kena kanker leher rahim? Penelitian Profesor Farid Aziz dari ahli onkologi, ahli kanker rahim di RSCM FKUI sejak tahun 2002 ya, dipublikasi tahun 2009 bahwa anak remaja berumur kurang dari 15 tahun telah ditemukan kanker serviks stadium dini dan kemudian selanjutnya 2009, 2011, 2012, 2000 sampai 2017 penelitian-penelitian lain juga menemukan remaja-remaja kita dengan HPV atau kanker stadium dini. Tahun 2020 juga masih ditemukan. Apa akibatnya? Kalau remaja terinfeksi HPV, maka ketika dewasa dia akan menjadi kanker leher rahim dan setiap 1 jam perempuan Indonesia, ibu di Indonesia meninggal karena kanker serviks. Betapa sedihnya kalau ada seorang ibu atau perempuan meninggal karena kanker serviks, anak-anaknya akan terlantar ya. Suaminya juga terlantar, rumah tangganya akan terlantar. Jadi kita harus mencegah kanker leher rahim sejak remaja karena proses terbentuknya kanker leher rahim itu diperlukan waktu puluhan atau belasan tahun. Ya, ini dia. Nah, tapi kan anak saya nggak pernah berhubungan seks, kok kenapa harus mencegah dengan HPV? Ternyata dari beberapa penelitian, saya ambil hanya 2 penelitian di Romania dan kemudian 1 lagi di London, ya di Afrika dan juga di London, Tanzania, bahwa penularan HPV bisa bukan melalui kontak seksual, karena ditemukan virus HPV juga di tangan, di mulut remaja ternyata ada, di toilet, di kamar mandi, ya ada ditemukan di beberapa negara nih, penelitian di Romania dan jadi tidak harus penularan HPV melalui kontak seksual. Kemudian anak saya kan umur SD kelas 5 kan belum menstruasi atau baru menstruasinya baru sebentar. Kalau divaksin nanti jadi mandul, jadi terganggu. Tidak ada hubungan karena vaksin HPV bukan hormon. Masalah menstruasi adalah masalah pengaturan hormon. Jadi penelitian berbagai dari WHO maupun negara-negara lain tidak perlu dengan memberikan vaksin HPV tidak menyebabkan mandul ya, tidak ada. Ini penelitian di berbagai negara. Ya, walaupun ada gosip-gosip yang mengatakan demikian. Ada lagi yang mengatakan, waduh, nanti kalau sudah masa imunisasi HPV, anak saya jadi remaja kita jadi perilaku seksualnya jadi bebas. Tidak betul. Di berbagai penelitian justru mereka semakin takut setelah dikasih penjelasan bahwa
virus HPV bisa menyebabkan kanker leher rahim. Salah satu penelitian yang dilakukan di Bali, publikasinya tahun 2016 oleh Dr. Gede Sastrawinata dan Ketut Suyoga dan Pandey Kadek, dan ada 4 peneliti di Bali menyatakan bahwa remaja di Bali justru semakin takut ya setelah dapat edukasi tentang pentingnya HPV, dan setelah mereka divaksin tidak terjadi peningkatan perilaku seksual bebas. Jadi vaksinasi HPV itu penting dan ternyata tidak menimbulkan mandul, tidak menyebabkan penularannya tidak selalu melalui seksual. Nah, sekarang bagaimana vaksin COVID untuk anak? Alhamdulillah di Indonesia dan di berbagai negara anak sangat sedikit yang sakit COVID. Kita lihat di tabel di sini sebelah kanan ini grafik bahwa yang meninggal karena COVID di Indonesia 161.000 orang, tetapi separuhnya adalah lansia. 36% adalah dewasa. Sedangkan anak-anak sampai 18 tahun hanya 0,5%. Artinya yang sakit COVID sampai meninggal itu 72 kali sampai 96 kali banyak pada lansia dan dewasa. Oleh karena itu, prioritas imunisasi COVID adalah untuk lansia dan dewasa, bukan untuk anak. Jadi gimana? Apakah akan lanjut lagi? Yang sudah diimunisasi lanjut, nanti kita dengarkan pengumuman dari pemerintah, karena sejak 5 Mei WHO menyatakan COVID bukan lagi keadaan emergensi. Apakah akan dilanjutkan apa tidak untuk anak? Kemungkinan mungkin lebih diprioritaskan untuk lansia dan dewasa, terutama yang dengan komorbid dan imunisasinya belum lengkap. Sehingga untuk anak kemungkinan, kalau mau mungkin nanti ya, mungkin ya, sudah tersedia boleh dibeli bebas. Mungkin silahkan yang mau imunisasi boleh saja seperti vaksin. Kita tunggu saja pengumuman dari Kementerian Kesehatan karena ini data-datanya sudah dikumpulkan, banyak dibahas. Tapi yang penting memang saat ini adalah lansia dan dewasa dengan komorbid, itu prioritas harus di booster. Kalau bisa imunisasinya menjadi 4 kali. Anak-anak belum begitu penting booster. Nah, imunisasi rabies gimana? Bulan Juni 10 orang di Provinsi Nusa Tenggara Timur meninggal karena gigitan anjing sehingga rabies. Di Bali juga demikian. Provinsi yang terbanyak dengan gigitan kasus rabies adalah Bali, NTT, kemudian Sulawesi Selatan, Kalimantan Barat, Sumatera Barat, dan sebagainya. Nah, jadi apakah kami ini pelihara anjing nih? Perlu nggak kami divaksinasi? Tidak perlu orangnya. Anjingnya saja yang diimunisasi. Nah kalau gitu kapan manusianya orangnya divaksinasi? Yang divaksinasi rabies hanya orang yang digigit atau dicakar anjing, kucing, kera, atau kelelawar, tapi digigit tanpa alasan. Kalau anjing diinjek buntutnya ya tanpa menggigit ya bisa. Atau binatang peliharaan lain yang divaksin adalah orang yang digigit atau binatang peliharaannya. Jadi kalau kita digigit oleh anjing yang kita tidak tahu anjing punya siapa, kemudian segera bersihkan dengan air sabun dan disinfektan. Sambil menuju rumah sakit sebelum itu bersihkan dengan air sabun dan disinfektan. Nah kalau itu binatangnya tiba-tiba menjadi galak, menyerang terus tanpa alasan, gigit, segera divaksin. Yang digigit tadi segera divaksin. Nah vaksinnya memang tidak dijual bebas atau terbatas lah dijual bebas. Tapi di rumah sakit besar ada. Ya. Nah kalau dalam seminggu anjingnya mati, awas kemungkinan itu rabies. Jadi kesimpulannya, apakah perlu imunisasi rabies untuk kita anak dan dewasa? Anak dewasa tidak perlu. Yang perlu divaksin adalah binatangnya. Sehingga kalau binatang itu menggigit tidak akan menimbulkan rabies. Kecuali orang atau anak yang digigit oleh anjing atau monyet yang tidak jelas asal-usulnya, itu sebaiknya segera dibawa ke dokter untuk dibersihkan dulu dengan air sabun dan disinfektan, segera bawa ke rumah sakit untuk ditentukan apakah perlu divaksin apa tidak. Nah, tadi dilihatkan bahwa jadwal imunisasi Kementerian Kesehatan umur 2 bulan ada imunisasi DPT hepatitis B HIV dengan 1 suntikan di paha kiri, PCV di paha kanan, ya. Kemudian umur 9 sampai 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan dengan IPV, 9 bulan juga campak rubella dengan PCV dengan MR, ya, campak rubella dengan IPV ya, dengan IPV. Kemudian dan seterusnya 18 bulan juga DPT dengan campak rubella. Itu 1 kali datang dengan 2 atau 3 suntikan itu aman. Dari mana Bu tahunya kok aman dan efektif? Banyak negara sejak awal tahun 2000 tiap hari kerja mereka melakukan imunisasi. Tiap bulan, tiap hari. Bahkan di Jogja, kalau ada teman-teman dari Jogja cerita ya, sejak sekitar tahun 2008 kalau salah tolong dikoreksi ya. DPT hepatitis B HIV di paha kanan, IPV sebelah kiri.
sejak tahun 2008 sampai sampai sekarang nggak ada masalah tuh. NTB juga sejak 2016 DPT hepatitis B HIV di paha kiri dan PCV di paha kanan kalau nggak salah. Bangka Belitung juga demikian, nggak ada masalah, nggak ada berita-berita di koran, nggak ada media sosial, artinya aman dan bermanfaat. Dan jadi imunisasi suntikan ganda terbukti dari hasil penelitian di berbagai negara maupun di Indonesia sejak tahun 2008 aman. Loh, kenapa kok sekarang baru jadi program nasional? Karena kita baru dapat PCV gratis sekarang. Pemerintah mampu memberikan sehingga imunisasi sekarang semua di semua provinsi PCV gratis bersama DPT suntikan umur 2 bulan, 3 bulan, kemudian pada umur 1 tahun PCV-nya. Nah, pada umur 4 bulan adalah DPT hepatitis B HIV dengan IPV, dengan IPV yang suntik. Wah, kipinya gimana? Apa nanti demamnya makin tinggi, bengkaknya? Tidak terbukti ya. Kalau nggak percaya tanya sama bidan, perawat atau dokter yang sering melakukan imunisasi. Jangan yang cerita adalah orang-orang yang tidak pernah melakukan imunisasi. Tanya beliau-beliau yang melakukan imunisasi di puskesmas, tanya yang di Jogja yang sejak 2008 imunisasi nggak ada masalah tuh, ya katanya ya. Nah, tapi ada juga, aduh, habis imunisasi, anak tetangga tuh kadang-kadang demam. Ya, demam sedikit bengkak itu biasa, seperti kita makan cabai kepedesan tuh biasa. Kalau demam kasih obat turun panas, ya 4 kali sampai 6 kali sehari, biasanya dalam 1-2 hari sembuh. Bengkak dikompres pakai air hangat, biasanya akan hilang dalam 2-3 hari. Nah, kalau lebih dari 3 hari belum berkurang, kontrol ke tempat imunisasi tersebut. Kalau nggak percaya, tanya ke orang tua. Orang tua yang anak cucunya ponakannya sering imunisasi, nggak ada masalah tuh. Yang masalahnya 1 kasus, 2 kasus itu yang dibesar-besarkan ada 1 ya. Seperti kita sepeda motor, tiap hari kecelakaan sepeda motor nggak banyak ditayangkan ya. Padahal yang mati karena tabrakan motor tiap hari banyak nggak dipermasalahkan ya. Tapi ada 1 aja imunisasi bengkak, wah hebohnya bukan main. Padahal yang puluhan ribu nggak bengkak. Nah, kalau anak saya sedang batuk pilek sedikit boleh nggak? Kalau anaknya sedang pilek batuk sedikit, nggak demam, nggak rewel, anaknya happy, makan minum biasa, tidur biasa, boleh. Mungkin hanya alergi dari asap rokok bapaknya, neneknya, tetangganya, dari bulu boneka, dari bulu binatang, boleh. Wah, kalau demam, sesak, rewel, tunda dulu. Udah sampai sembuh, 1 minggu kemudian coba kontrol. Mungkin sudah boleh apa? Ya tanya sama dokternya. Oh, baru sakit influenza, dirawat di rumah sakit sampai campak. Influenza ini sering banyak masuk rumah sakit ya. Diagnosisnya bronkopneumonia, penyebabnya adalah virus influenza. Jangan bingung. Bronkopneumonia itu artinya radang paru. Influenza itu adalah nama virusnya dan juga nama penyakitnya yang menyebabkan radang paru. Bisa banyak yang dirawat karena influenza ya, yang makanya perlu imunisasi influenza. Ada yang sembuh dari campak, dirawat dari campak. Tembus dari rubella, sembuh imunisasi sakit tifoid di rumah sakit, boleh diimunisasi. Kapan? Kalau bisa 1 bulan. Jadi kalau sakitnya berat, dirawat di rumah sakit sebaiknya 1 bulan setelah sembuh. Nah, kalau setelah imunisasi itu boleh nggak imunisasi yang lain? Imunisasi misalnya mau umroh, mau haji, boleh. Sebaiknya mendingan bareng-bareng 1 kali datang 2 suntikan atau jaraknya 1 bulan kalau dengan imunisasi yang lain ya. Misalnya mau umroh mau itu, tapi kalau kepaksa ya apa boleh buat ya, 2 minggu juga sudah boleh, tapi sebaiknya berikan bersama-sama sekali datang 2 suntikan atau kasih jarak 1 bulan kalau misalnya mau umroh mau haji dan sebagainya dengan imunisasi yang lain. Nah, mohon maaf anak saya ini autis, anak saya ADD, anak saya sindrom Down, anak saya kecerdasan rendah, anak saya maaf tuli bisu, anak saya buta, anak saya dengan kursi roda, anak saya murid SLB ya. Boleh nggak sih diimunisasi? Justru mereka lah yang harus diprioritaskan. Karena mereka nggak bisa ngomong, nggak bisa mengeluh kalau dia demam, nggak bisa mengeluh kalau dia sesak, segala macam. Mereka harus diprioritaskan. Tetapi masih banyak orang tua maupun nakes yang ragu. Anak sindrom Down malah nggak diimunisasi. Ya. Nah, anak dengan pernah kejang, ada epilepsi, ada asma, thalassemia, diabetes, hipertensi, ada kelainan jantung, kelainan ginjal, boleh. Mereka justru harus diprioritaskan dengan syarat yang pernah kejang ya sekarang nggak lagi kejang, minum obat teratur. Yang asma juga nggak lagi sesek, yang thalassemia sudah ditransfusi, yang diabetes juga minum obat teratur, yang hipertensi juga tensinya
terkontrol, kelainan jantung juga nggak lagi sesek, kelainan ginjal juga fungsi ginjalnya masih bagus, ya, kelainan saraf dan sebagainya. Jadi selama anaknya tuh happy-happy, penyakitnya stabil, justru anak dengan penyakit kronis harus diprioritaskan, ya, kecuali anak-anak yang kekebalannya menurun karena kanker atau leukemi, kanker darah atau kanker lain, itu sebaiknya ditunda sampai kekebalannya membaik. Anak dengan alergi gimana? Alergi makanan laut, alergi telur boleh diimunisasi, kecuali kalau lagi alergi merah-merah semua pekan, ya jangan, tunda dulu, ya, sampai sembuh dulu, 1 minggu kemudian atau 2 minggu kemudian. Jadi pada prinsipnya 98% anak-anak kita, 99% itu boleh imunisasi. Yang nggak boleh hanya yang sedang sakit berat atau sedang kekebalannya menurun. Intinya itu, ya. Nah, yang ditunda apa? Kalau demam tinggi, batuk sesak, tunda. Bukan tidak boleh, tapi ditunda. Jadi setelah 1 bulan, setelah sembuh, boleh. Muntah mencret, tunda dulu deh 1 minggu setelah sembuh, ya. Gatal begak seluruh tubuh, tunda 1 minggu setelah sembuh. Ditunda, bukan dilarang. Nah, kalau sakit kanker gimana? Ditunda sampai dokter mengizinkan. Nanti tanya sama dokter yang udah boleh belum? Oh, belum. Ada yang ditundanya setahun, ada yang ditundanya 6 bulan, tergantung. Sedang minum obat yang menurunkan kekebalan tubuh juga tanya ke dokter, udah boleh belum? Misalnya mana minum kortikosteroid, ada yang minumnya 2 minggu, oh nanti tunggu 2 minggu lagi, 1 bulan lagi. Dokter yang tahu, kenapa? Dokter yang tahu dosisnya. Jadi kita susah kalau ditanyakan di acara ini boleh kapan? Nah, kondisi anaknya gimana? Berapa dosis obatnya? Udah berapa lama? Kenapa diberikan obat itu penting sekali. Aduh, habis sakit parah, ditunda dulu 1 bulan setelah sembuh. Nah, ini ada hal yang agak khusus. Bayi prematur yang berat lahirnya kurang dari 2000 gram, khusus imunisasi hepatitis B tunggu sampai beratnya 2000 gram, ya, atau 2 kilo, atau umurnya 1 bulan. Nah, karena kadang-kadang ada yang ragu, tanyakan aja ke dokternya, ya, atau jadwalkan kunjungan ulang nih. Wah, dokternya nanti tunggu deh 1 minggu lagi, dilihat lagi kondisinya, atau 2 minggu lagi, ya. Kalau ragu, tanyakan ke dokter. Nah, ada lagi yang sudah diimunisasi kok masih tertular sih. Masih bisa. Tetangga saya tuh katanya imunisasinya, sudah diimunisasi kok masih bisa kena campak. Mungkin imunisasinya belum lengkap. Oh, udah lengkap. Jangan percaya dulu, lihat buku catatannya. Seringkali orang tua kalau ditanya imunisasi lengkap, lengkap. Gitu kita lihat bukunya, ini campaknya baru sekali, 18 bulan belum. Diam aja. Ini banyak terjadi. Mohon maaf para mom and dad, karena kesibukannya kadang-kadang mom and dad lupa. Jadi kalau ditanya, kalau segera nanti lihat buku catatan masing-masing. Jadi seringkali cerita, banyak pertanyaan dalam acara imunisasi. Dok, kalau anak tetangga atau saudara saya sudah diimunisasi kok masih bisa tertular. Ya, imunisasi itu perlindungannya juga cuma 70-95%. Tidak ada di dunia perlindungan 100%. Asuransi pun nggak melindungi 100%, ya kan? Apalagi kalau imunisasinya belum lengkap, ada yang terlewat. Banyak orang tua selalu bilang, oh lengkap, ya. Tapi kalau imunisasinya sudah lengkap, kalau toh tertular jauh lebih ringan, lebih cepat sembuh. Kalau sudah imunisasi cacar, masih bisa kena cacar, tapi mungkin melentingnya 2-3 udah sembuh. Kalau yang sudah pernah imunisasi campak, cuma demam berapa hari, merah-merah sedikit langsung sembuh. Sedangkan yang belum diimunisasi, kalau kena cacar penuh seluruh badannya. Kalau pernah lihat, ya, kalau kena campak merahnya seluruh badan, batuknya berminggu-minggu, ya. Nah, tapi ada juga tuh anak tetangga belum diimunisasi, belum lengkap, kok dia sehat-sehat aja, nggak sakit, nggak kena penyakit berbahaya. Dia harus berterima kasih pada tetangga-tetangganya, karena berarti dia dilindungi oleh anak-anak di sekitarnya. Anak-anak yang sekitar sebagai benteng, dia sudah diimunisasi lengkap, sehingga anak yang imunisasinya belum lengkap tidak terserang penyakit berbahaya. Tapi harus waspada. Begitu kebetulan bepergian ke tempat lain di mana sekitarnya banyak kuman, yang tadinya tenang-tenang aja, jadi banyak kejadian, ya, laporan, oh anak saya ini nggak apa-apa, sudah nggak diimunisasi, nggak apa-apa, nggak ada masalah. Ya karena nggak dibawa keluar rumah, tetapnya di rumah, tetangga-tetangganya semua imunisasinya udah lengkap. Begitu dibawa keluar rumah, begitu masuk PAUD, masuk TK, imunisasi nggak lengkap, begitu kena campak, kena cacar air, itu jauh lebih berat daripada anak-anak yang sudah diimunisasi. Sehingga kita heran, ini kok bisa berat begini? Katanya udah lengkap imunisasinya. Diam aja orang tuanya, mantra malu dan takut, ya, kasihan. Jadi kalau imunisasinya belum lengkap, kalau kena penyakit akan lebih berat, lebih lama. Sedangkan kalau yang sudah diimunisasi lengkap masih bisa kena penyakit, tapi jauh lebih ringan, sebentar sudah langsung sembuh. Aduh, kalau buku catatannya hilang gimana? Lupa nih, dulu ketinggalan di kampung sama nenek, kena kebanjiran, rumah kebakar. Segera lengkapi imunisasi. Buat yang terlewat. Kalau lupa gimana?
anggap aja mana yang kita kira-kira ingat. Oh ini campak rasanya udah. Yang sesudah itu lupa. Berikan aja. Nanti double. Imunisasi double itu lebih baik daripada imunisasi yang kurang. Kalau double itu kekebalannya akan double juga. Enggak berbahaya, tidak. Penelitian banyak membuktikan bahwa seperti halnya imunisasi yang campak misalnya, walaupun sudah pernah kena campak, kalau kemudian diimunisasi lagi, kekebalan jauh lebih tinggi ya. Jadi bagi yang catatannya hilang, yang lupa imunisasi sudah terlambat atau lewat gimana, segera dilengkapi. Dan lengkapinya mulai dari mana? Mulai yang dari yang ingat, yang mana yang ingat sudah pasti ingat itu nggak usah. Yang kira-kira ragu-ragu itu dimulai. Jadi walaupun double dulu udah pernah, sekarang kena lagi divaksin lagi, aman, bahkan kekebalan lebih tinggi. Nah, sekali datang kalau perlu 2-3 saya lupa campak yang kedua sudah belum, PCV-nya sudah belum. Ya udah sekaligus datang 2 sekaligus ya, suntikan 1 paha kiri, paha kanan. Dan itu program pemerintah semua gratis ya. Aman ya, semua negara melakukan begitu. Nah, kenapa sih kok ada orang tua yang nggak melengkapi imunisasi anaknya? Karena orang tua masih ada yang karena kesibukannya, karena keterbatasnya kurang informasi mengenai bahaya penyakit, ya, dan kurang terinformasi manfaat imunisasi, ya, kurang terinformasi jadwal imunisasi, ya, dia nggak tahu umur berapa ya imunisasi campak kedua, nggak tahu, tiba tahu-tahu udah 3 tahun 4 tahun udah lupa. Nah, inilah kewajiban kita yang punya informasi ini menyampaikan kepada yang kurang informasi tadi, kepada teman kita, saudara kita, tetangga kita, apa yang kita perlu sampaikan minimal 4 nih minimal ya. Bahaya penyakitnya apa, manfaat imunisasinya itu bagaimana, bahwa imunisasi bermanfaat mencegah sakit berat, mencegah cacat, mencegah meninggal, dan imunisasi aman karena semua negara, buktinya apa? Semua negara ada program imunisasi ya. Dan kasih tahu jadwalnya sekarang, umur sekian ini ya, di buku kayak ada. Nah, kemudian di samping itu udah orang tua kurang informasi, justru banyak info yang menjerumuskan orang tua. Menjerumuskan orang tua sehingga anak tidak diimunisasi. Apa informasi yang menjerumuskan orang tua banyak? Misalnya, imunisasi nggak penting, ngapain? Negara-negara lain juga nggak imunisasi. Salah, semua negara melakukan imunisasi. Nah, kita harus meyakinkan. Karena kalau orang tua yang kurang informasi tadi kadang-kadang langsung percaya sama orang yang ngomong gayanya meyakinkan. Nah, dengan ASI aja herbal bisa menggantikan imunisasi? Nggak bisa. Negara-negara dengan full ASI, negara yang herbal seperti Cina, India, kemudian Amerika Latin itu kan menggunakan herbal setiap hari, tetap imunisasi rutin, dia nggak di stop imunisasi sama ya. Vaksin berbahaya, menimbulkan autis. Enggak, buktinya jutaan bayi anak diimunisasi tiap hari, banyak negara. Di semua negara percaya bahwa aman. Kok ada satu orang yang nyeletuk, orang itu juga nggak pernah melakukan imunisasi, cuman katanya kok malah menyebarkan itu. Nah, informasi-informasi yang menjerumuskan orang tua kadang-kadang lebih banyak daripada informasi tentang bahaya penyakitnya. Nah, makanya kita ingatkan bahaya penyakitnya lah yang kita ingatkan. Ini bahayanya ini loh. Di samping hambatan keluarga, kesibukan orang tua, jam kerja, bekerja di jam kerja, hari kerja, sehingga nggak ada yang nganterin, kesulitan transportasi, hambatan geografis, dan sebagainya. Jadi, para keluarga yang tidak ada hambatan hari kerja transportasi, harus sayang anaknya masing-masing. Nah, ini bagaimana cara kita, tinggal berapa slide lagi ya, bagaimana cara kita mengajak saudara, tetangga, teman, sahabat untuk melengkapi imunisasi. Sebarkan terus lewat media sosial. WA group, seperti acara hari ini bagus sekali ini. Bu Asyanti dan grup dokter anakku dengan dokter Nani ini menyebarkan informasi ya. Sebarkan terus melalui di media sosial atau melalui spanduk, poster di pinggir jalan ya. Jangan di tengah jalan ya, di pinggir jalan oleh teman-teman nakes ya, ada beberapa. Apa yang perlu diinformasikan? Ada 6, ada 7 sebenarnya kalau mau dilengkapi. 1, bahaya penyakitnya. Nah, bahaya penyakitnya nggak usah detail semua penyakit digambarkan. Sebut aja bahwa banyak penyakit berbahaya bisa menimbulkan sakit berat, meninggal, dan cacat ya. Kalau ada fakta kasusnya bagus banget, misalnya di kecamatan Anu meninggal keluarga ini karena kena campak misalnya gitu. Jadi tidak usah dijelaskan setiap penyakit bahayanya apa. Semua penyakit berbahaya akan bisa menyebabkan sakit berat, meninggal, atau cacat. Itu poin pertama. Kedua, manfaat imunisasi ganda. Kalau ketinggalan, kalau belum lengkap, segera dilengkapi dengan imunisasi 1 kali datang, 2 suntikan atau 3 sekaligus. Dan itu aman karena setiap hari semua negara melakukan imunisasi, dan KIPI sangat jarang sama dengan imunisasi biasa ya. Kemudian kita sentuh hatinya, jangan kita paksa. Bu, Bapak,
Nenek, bayangkan kalau anak cucu keponakan kita sakit berat atau meninggal cacat, apa nggak sedih? Apa nggak kasihan anak yang cantik-cantik, cakep-cakep tiba-tiba menjadi sakit berat, masuk rumah sakit, pasang infus, pasang oksigen, kemudian setelah sembuh cacat, apa nggak kasihan? Kita sentuh hatinya. Kemudian kalau perlu kita berikan bukti contoh. Nih anak cucu saya sudah, nih anak cucu saya sendiri sudah saya suntik 2 kali paha kan, nggak ada masalah tuh ya. Nih Bu, Bapak, Ibu sekalian, anak cucu saya, keponakan kami, semua sudah diimunisasi lengkap. Kita berikan bukti contoh. Dan kita juga berikan contoh, tuh keluarga A itu yang imunisasi nggak lengkap kemarin bulan lalu meninggal, bisa gitu ya. Nah kemudian jadwal imunisasi kita jelaskan. Umur campak 9 bulan, campak rubella, misalnya DPT satunya umur 2 bulan. Kita jelaskan. Kalau perlu kita kasih tabelnya, ya nanti dari dokter anakku bisa download. Dan ajakan jangan lupa. Ayo Bu, Bapak Ibu kita lengkapi yuk anak cucu kita. Ini kita sebarkan informasi ini untuk mengingatkan, ya. Jangan hanya memaksa, jangan memaksa, tapi mengajak. Nah, kenapa kita melalui media sosial? Ini dari Kominfo, survei tahun 2020 kalau nggak salah ya, bahwa media sosial itu sumber utama untuk mendapatkan informasi. 76% masyarakat kita mengambil informasi dari media sosial dan lebih dari separuh dari WhatsApp, WA ya. Kenapa? Karena 99% punya WhatsApp dan lebih dari 40% itu adalah WhatsApp-nya sehari lebih dari 5 jam buka WhatsApp sehari. Jadi teman-teman sekalian kalau menyebarkan pada saudara, teman-teman alumni reuni, teman-teman arisan panci, arisan grup sebarkan lewat WA grup itu akan lebih efektif. Nah ini contoh aja salah satu seruan lewat medsos. Ayo segera lengkapi imunisasi bayi balita murid SD, bayi sampai BCG 1 kali, pentabio sekian kali ya. Ini contoh aja sebarkan ya. Nah, suntiklah imunisasi ganda, kita sebarkan lewat WA Group. Suntikan imunisasi ganda dilakukan di banyak negara, aman dan bermanfaat melindungi anak cucu keponakan kita. Kita sebarkan lewat WA Group. Ini akan lebih efektif daripada kita hanya ngomong-ngomong Isan. Nah, yang mau melengkapi, tinggal 5 menit lagi. Yang mau melengkapi kita puji. Wah, ibu, misalnya ponakan kita, saudara kita, tangga, berarti ibu, bapak, sayang anak cucu ya. Nah, yang ragu gimana? Tanya kenapa sih ragu? Dengarkan pendapatnya, jangan dimarahi, jangan dipojokkan. Sentuh hatinya. Bu, bapak, nenek, kakek, kalau anak cucunya kena sakit berat gimana nih? Kalau meninggal apa nggak nyesel? Imunisasi itu aman kok, cucu saya juga, cucunya semua, cucunya Pak Lurah, cucunya artis ini juga, semua imunisasi kan. Dan semua negara melakukan. Jadwalnya juga sudah jelaskan, kalau perlu jelaskan gratis loh di pemerintah kita. Nah yang menolak gimana? Jangan dibantah, jangan dimusuhi, mereka akan berisik. Mereka akan mengajak orang-orang lain untuk menolak. Ini banyak sekali. Ya, biarkan aja, jangan dimarahin. Justru kita doakan, oke nggak apa-apa. Oh nggak mau, saya pokoknya nggak mau. Ya nggak apa-apa lah Bu ya. Ya kita doakan agar anak ibu, cucu ibu, ponakan ibu tidak kena sakit berbahaya, nggak sakit berat atau meninggal, nggak cacat. Kalau perlu 3 kali kita doakan. Bu, kita doakan ya, udah nggak apa-apa. Kalau ibu nggak mau nggak apa-apa, bapak nggak mau nggak apa-apa. Kita doakan mudah-mudahan anak cucu ibu tidak kena sakit berat, tidak meninggal atau cacat. Itu aja. Itu ternyata setelah pulang mereka berubah hatinya kadang-kadang ya. Saya mau punya pasien gitu, saya doakan malah seminggu kemudian datang, ya Dok nggak apa-apa deh, saya nyesel ya. Nah ada yang mengatakan, wah majelis ulama mengharamkan atau melarang imunisasi. Ada yang mengatakan majelis ulama melarang imunisasi. Tidak betul. Silakan baca sendiri fatwa Majelis Ulama tahun 2016 nomor 4. Saya kebetulan ikut menyusun, ikut memberikan narasumber di acara itu. Apa yang tertulis di sana? Panjang, ada 10 halaman. Saya coba ambil beberapa aja yang bahwa imunisasi pada dasarnya dibolehkan atau mubah ya sebagai bentuk ikhtiar untuk mewujudkan kekebalan tubuh. Nah, dalam hal jika seseorang tidak diimunisasi akan menyebabkan kematian, sakit berat atau kecacatan permanen yang mengancam jiwa, berdasarkan pertimbangan ahli yang kompeten, maka imunisasi hukumnya wajib. Jadi kalau berdasarkan pertimbangan ahli bahwa imunisasi itu bisa mencegah kematian dan sakit berat, maka imunisasi hukumnya justru wajib. Tapi kalau mau sebaiknya baca lebih lengkap ya fatwa tahun 2016 bisa di browsing ya. Nah, apa perlu ajakan contoh dari influencer, dari artis perlu, dari pejabat perlu. Kadang-kadang aneh juga. Beberapa masyarakatnya lebih percaya pada influencer, pada artis daripada kepada dokter.
Padahal mereka ya. Tapi kalau influencer itu mengajak yang baik, artis mengajak yang baik, kita ikutin ya. Tetapi tokoh masyarakat juga penting. Kenapa? Bahwa Menteri Dalam Negeri sebenarnya sudah meminta semua gubernur, semua bupati wali kota untuk meningkatkan imunisasi rutin di tiap desa dan kelurahan. Semua Kementerian Dalam Negeri juga sudah meminta gubernur, bupati, wali kota untuk mengaktifkan posyandu. Semua Menteri Dalam Negeri juga meminta gubernur dan bupati wali kota untuk meningkatkan imunisasi pada anak sekolah, dan Menteri Dalam Negeri sudah meminta semua gubernur wali kota untuk meningkatkan peran PKK dan kader kesehatan untuk menggerakkan masyarakat dalam imunisasi. Jadi peran dari tokoh masyarakat juga penting selain influencer dan artis yang menyampaikan informasi yang penting. Demikian juga untuk anak usia sekolah, itu sudah ada SKB 4 menteri. Jadi heran sekali ada orang tua yang nggak mau anaknya imunisasi di sekolah. Padahal menterinya sudah mendukung. Menteri Pendidikan ada, Menteri Kesehatan ada, Menteri Agama ada, Menteri Dalam Negeri ada bahwa merekomendasikan untuk peningkatan anak sekolah. Boleh di sekolah nggak mau, tapi boleh imunisasinya misalnya di puskesmas atau di rumah sakit boleh kalau nggak mau di sekolah. Tapi di sekolah enggak, di puskesmas enggak, di rumah sakit enggak. Ketika terjadi wabah difteri tahun 2015, yang terkena adalah anak usia kelas 1 sampai kelas 4, itu yang terbanyak yang meninggal juga anak usia itu. Kenapa? Karena pada usia SD mereka tidak imunisasi. Ya. Nah, ada sanksi hukumnya nggak sih untuk keluarga yang nggak diimunisasi? Sebenarnya ada. Banyak sanksi hukum kalau ada keluarga yang menelantarkan anak sehingga anaknya menjadi sakit, menjadi ya terganggu fungsi sosial. Salah satunya adalah Undang-Undang tentang Perlindungan Anak tahun 23 tahun 2022, bahwa orang tuanya bisa dipidana penjara 5 tahun atau denda 100 juta rupiah. Demikian juga Undang-Undang tentang wabah penyakit menular, juga Undang tentang Permenkes tentang imunisasi. Berarti kenapa nggak diterapkan? Kita kasihan. Coba bayangkan, anaknya sudah sakit berat, cacat, ya, atau meninggal di rumah sakit, kok malah orang tua dimasukkan penjara di denda 100 juta, kan kasihan. Jadi kita biarkan aja. Kalau orang tuanya nggak mau ya nggak apa-apa, tapi kita sentuh hatinya. Kita sentuh hatinya. Orang tua yang sayang anak tentu berusaha melindungi anak cucu keponakannya, tetangganya, agar tidak sakit berat, tidak cacat, atau tidak meninggal dengan cara melengkapi imunisasinya. Nah, anak cucu keponakan dan tetangga yang imunisasinya belum lengkap, mudah tertular penyakit berbahaya, dapat sakit berat, cacat, atau meninggal. Maka ayo kita bersama-sama melengkapi imunisasi anak cucu keponakan dan tetangga kita di posyandu, puskesmas, klinik, atau rumah sakit terdekat. Nah, sebagai ringkasan, karena tadi banyak yang masuknya terlambat, saya lihat ya, atau putus-putus jaringan, bahwa apa penyakit, kenapa kok penyakit berbahaya kok imunisasi kok banyak sekali? Karena penyakit berbahaya di sekitar kita ada 17 macam, maka harus dicegah. Imunisasinya juga banyak juga. Ya, banyak juga. Nah, nih, campak rubella di seluruh Indonesia masih berjangkit tahun 2022, 2023. Difteri juga 2023 masih banyak, 2002, 2003. Pertusis juga demikian. Tetanus neonatorum juga demikian. Polio di Aceh, Purwakarta juga masih. Radang paru menyebabkan setiap jam 2-3 balita meninggal di Indonesia, ya. Kemudian diare menyebabkan kematian yang kedua, dan separuhnya disebabkan oleh rotavirus. Tiap 1 jam 2 orang ibu perempuan meninggal karena kanker serviks yang terinfeksi HPV sejak remaja. Ya, bagaimana cara mencegahnya? Dengan imunisasi yang paling efektif, karena imunisasi merangsang tubuh membentuk antibodi spesifik atau tentara. Antibodi spesifik ini seperti tentara, dia nyerang. Kalau ada bakteri virus yang masuk akan diserang, sehingga akan mencegah sakit berat atau meninggal. Nah, makanan, vitamin, suplemen gimana? Dia hanya membentuk fisik kita, hanya membentuk benteng. Dia tidak membentuk antibodi spesifik. Bakteri, ketika bakteri virus masuk melalui lubang hidung dan mulut, tidak ada yang melawan karena nggak ada tentaranya. Karena makanan, vitamin, suplemen, dan herbal hanya membentuk benteng, membentuk rumahnya. Sedangkan imunisasi yang merangsang tubuh membentuk antibodi spesifik atau tentara. Aman nggak sih imunisasi? Aman. Semua negara membuktikan, penelitian-penelitian di berbagai negara menunjukkan imunisasi itu aman dan efektif. Apa buktinya? Buktinya semua negara melakukan imunisasi. Kalau nggak aman, nggak efektif, pasti semua negara nggak melakukan imunisasi. Dan buktinya lagi, setelah imunisasi, yang sakit atau meninggal karena campak, yang sakit meninggal karena COVID, yang sakit meninggal karena polio itu sangat berkurang.
Di Indonesia ada 12 penyakit yang sudah dapat dicegah dengan imunisasi gratis dari Kementerian Kesehatan. Ada 12. Dari 17, 12 sudah dicegah imunisasi gratis oleh pemerintah. Tapi 5 penyakit belum ada program Kementerian Kesehatan. Bukan berarti tidak penting, tapi kementerian belum mampu menyediakan imunisasi gratis. Nah, untuk 5 penyakit ini tentu mom and dad harus beli sendiri, membayar sendiri, tapi harganya relatif murah. Bayangkan kalau satu bungkus rokok harganya 25.000 dalam tempo 1 hari, 1 bulan bisa 750.000, itu bisa beli beberapa vaksin. Jadi mom and dad yang sering mom dad merokok atau apa, kalau itu dihemat bisa membeli vaksin-vaksin yang belum disediakan oleh pemerintah, ya. Apa imunisasi tadi? Kalau lahir hepatitis B0, 1 bulan BCG dan OPV yang perlu diteteskan, 2 bulan kita berikan 2 suntikan, 1 di paha kiri, 1 di paha kanan, paha kiri DPT hepatitis B HIV, di paha kanan PCV, ditambah tetesan di mulut OPV dan rotavirus. Rotavirus belum semua provinsi, hanya 11 kabupaten kalau nggak salah, 11 provinsi kalau nggak, 21 kabupaten, saya lupa, mohon maaf. Umur 3 bulan sama kanan kiri lagi. Umur 4 bulan kanan kiri lagi, 9 bulan kanan kiri lagi, 10 bulan hanya JE di Kalimantan Barat dan Bali, 12 bulan 1 kali suntikan, 18 bulan suntikan 2 kali. Aman dari berbagai negara sudah melakukan sejak tahun 2002 ya, dari tahun 2000 di lengan di paha sekali datang dengan 2 suntikan lebih nggak repot, lebih cepat melengkapi jadwal imunisasi dan lebih cepat melindungi. Dan jangan lupa pada usia SD dilengkapi lagi. Loh, kenapa dilengkapi lagi? Karena kalau hanya mengandalkan di bawah 5 tahun akan habis. Jadi usia kelas SD, kelas 1 ada imunisasi, kelas 2 lagi, kelas 5, kelas 6 itu ikutin imunisasi lagi, gratis diadakan di sekolah. Nah, kalau mau bayar di rumah sakit bisa. Ini jadwal imunisasi yang dilakukan oleh yang 2003 IDAI, perubahannya tidak drastis, hanya ada tambahan vaksin dengue yang pada usia mulai umur 6 tahun. Jadi kalau dulu mulai umur 9 tahun vaksin yang lama, vaksin yang baru jadi adalah mulai 6 tahun dan cukup 2 kali dan bisa diberikan sampai umur 45 tahun. Ini aja bedanya. Jadi vaksin jadwal imunisasi IDAI 2023 tidak banyak berbeda ya. Memang betul PCV-nya IDAI itu 4 kali, kalau menurut Kementerian Kesehatan cukup 3 kali, sama hasilnya karena hasil penelitiannya sudah ada ya, memang efikasinya agak beda sedikit ya. Dan tolong baca juga di kalimat di bawahnya ada penjelasannya. Dan kenapa perlu diulang? Karena kalau tidak diulang lagi, kekebalannya akan habis pada usia baduta, dan pada anak usia sekolah dan remaja akan habis lagi. Maka perlu pada usia sekolah dan remaja, bahkan sampai dewasa dan wanita usia subur. Kalau catatan hilang, kalau lupa, imunisasi terlambat, segera lengkapi. Kalau lupa yang mana, diingat-ingat yang mana kira-kira yang belum, ya lengkapi yang belum. Nanti kalau double yang dulu udah pernah, nggak apa-apa double. Lebih baik double daripada merasa sudah padahal belum divaksinasi. Kalau merasa sudah tapi ternyata belum, dia tidak punya kekebalan, itu lebih berbahaya. Jadi lebih baik walaupun sudah lupa, double itu lebih aman, ya. Nah, sekali datang minta 2 atau 3 suntikan sekaligus, dan imunisasi ganda terbukti aman di banyak negara sudah dilakukan sejak awal tahun 2000. Dan setiap hari kerja mereka tetap melakukan imunisasi. Dan di Jogja kita sejak 2008 sudah pernah, NTB sejak 2016, Bangka Belitung 2018. Dan imunisasi ganda terbukti bermanfaat. Anak yang batuk pilek sedikit boleh. Anak yang baru sembuh di rumah sakit dari rumah sakit boleh tunda 1 bulan. Ya, jaraknya dengan imunisasi lain kalau bisa 1 bulan. Anak berkebutuhan khusus, autis, sindrom Down, dan beberapa kebutuhan khusus lain, boleh justru mereka yang harus diprioritaskan karena mereka itu nggak bisa tidak bisa mengekspresikan dalam bentuk verbal segala macam, sehingga mereka harus prioritaskan. Anak dengan penyakit kronis, ada yang pernah kejang, epilepsi, asma, asal dalam keadaan stabil, minum obat teratur, boleh justru diprioritaskan. Anak dengan bakat alergi, asal dia tidak lagi alergi, boleh diimunisasi. Yang penting yang tidak boleh adalah kalau sedang penyakit kanker darah maupun kanker yang lain, atau minum obat yang menurunkan kekebalan. Jadi 98% anak Indonesia, anak cucu kita, ponakan kita itu boleh diimunisasi. Nah, sekarang bagaimana kalau Anda saudara-saudara kita yang belum melengkapi imunisasi, kita sebarkan lewat media sosial tadi bahwa 70% daripada saudara-saudara kita tuh mencari informasi dari media sosial. Sebarkan 6 atau 7 aspek. 1, bahaya penyakitnya.
manfaat imunisasi ganda, bahwa imunisasi itu aman karena semua negara melakukan imunisasi. Kita sentuh hatinya supaya kalau anak cucunya yang sakit itu yang lucu itu sakit malah nanti kasihan. Berikan bukti dan contoh anak cucu kita sendiri, kita sebutkan jadwalnya dan kita ajak. Dan ini salah satu contoh yang kita sebarkan, dan yang mau melengkapi kita puji, berarti yang mau melengkapi imunisasi berarti betul-betul sayang pada anak, pada cucu. Yang ragu kita sentuh hatinya, ya, dan kita jelaskan manfaatnya, jelaskan jadwalnya. Yang menolak jangan dibantah, jangan dimusuhi, akan makin berisik. Yang menolak kita doakan aja berkali-kali, mudah-mudahan nggak apa-apa kalau ibu nggak mau, terus nggak mau ya. Mudah-mudahan anak ibu tidak sakit berat, tidak meninggal atau cacat ya. Mudah-mudahan kita doakan deh. Tapi ke anak saya imunisasi. Kalau anak ibu nggak mau ya nggak apa-apa. Tapi mudah-mudahan kita doakan anak ibu tidak kena sakit berat cacat tentunya. Saya kira demikian. Bu Asyanti, saya kalau ngomong ini bisa 3 hari 3 malam biasanya. Iya, Prof. Terima kasih banyak. Aduh, maaf saya spotlight ya. Baik, oke. Terima kasih banyak Prof. Miko atas penjelasannya, Moms and Dads. Beruntung sekali kita dapat Prof. Miko untuk menjelaskan ini. Kita semua setuju ya, sangat padat informasi. Dan by the way, materi sudah kami sebarkan melalui Zoom chat dan juga di WA Group ya. Ada PDF-nya, jadi bisa dilihat-lihat lagi dan tolong dilihat-lihat lagi dan diikuti saran-saran dari Prof. Miko tadi ya. Tadi sudah dibahas tentang pentingnya imunisasi, dan ini bisa dilihat betapa pentingnya dengan kita melihat di rumah sakit itu pasien-pasien anak kasihan sekali kalau tidak diimunisasi, bisa sampai dapat penyakit-penyakit yang berat ya. Itu mungkin bisa memacu teman-teman kita dan kerabat kita yang tidak mau mengimunisasikan anaknya untuk segera imunisasi. Dan jadwal itu diyakinkan juga oleh Prof. Bahwa ini semuanya berdasarkan penelitian baik tentang efektivitas dan juga keamanan vaksin-vaksin itu ya. Jadi Moms and Dads dan semuanya tidak perlu ragu. Dan Prof juga memberikan bukan hanya informasi tentang imunisasinya, tapi juga tentang cara mengajak teman-teman dan kerabat. Itu sangat menarik, dan kita memang perlu ya mengajak teman dan kerabat supaya anak-anak kita mendapatkan haknya untuk mendapatkan proteksi yang cukup ya, dan terhindar dari penyakit itu. Dan diingatkan lagi bahwa imunisasi tidak stop di umur 2 tahun ya. Banyak ibu-ibu yang hanya mengimunisasikan tiap sesuai jadwal, tapi setelah 2 tahun pada lupa booster maupun jadwal berikutnya ya. Dan juga tidak hanya sampai usia 5 tahun, tapi juga di usia SD ada lagi. Ada juga yang gratis di usia SD dan lain-lainnya ya. Baik, kita langsung saja ke pertanyaan nih, Prof, yang sudah masuk. Langsung saya jawab ya. Boleh, Prof. Ya, jadi dari Padang, Ivani Padang, bagus sekali ya. Ya. Jadi kalau pasien mendapat DTaP, apa perlu mendapat OPV? Perlu. Dulu ya. Dalam pokoknya OPV diberikan pertama kali justru OPV dulu, baru nanti yang ada EPV-nya. Kemudian pada usia 18 bulan kan diberikan DPT dan MR2 pada jadwal imunisasi kepada IDAI, 18 bulan diberikan polio kembali. Boleh mau diberikan polio. Kalau program Kementerian Kesehatan bilang 18 bulan tidak perlu polio, nggak apa-apa. Tapi kalau mau ditambahkan boleh. Jadi sekali lagi, lebih baik imunisasi itu berlebih, itu lebih baik, lebih aman daripada kurang. Ya, itu kata kuncinya ya. Makasih Ivani Panda. Yogyakarta, Ibu Nia. Kalau pada PCV program Kemenkes hanya 2 kali, IDAI 4 kali, 3 kali dan IDAI 4 kali. Betul. Jadi hasilnya sama berdasarkan penelitian. Kalau diberikan dalam jumlah banyak, artinya yang divaksinasi 3 kali itu banyak, maka perlindungannya sama, yaitu sekitar 70 sampai 86%. Sedangkan kalau 4 kali itu sifatnya individual, ya, karena individual perlindungannya hanya sekitar 80 sampai sekitar 90%. Nah, kekebalannya sama untuk tiap individu, kekebalannya sama, hanya di masyarakat tadi persentase efikasi di masyarakat agak beda, tapi tiap individu sama kekebalannya kurang lebih ya. Nah, kalau mau nambah sendiri silahkan aja, tapi tolong ditulis karena nanti kalau ada survei ini imunisasinya 3+1 ya, atau 2+1 ya. 2+1 itu kalau 2 bulan, 3 bulan, dan 1 tahun, atau 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan, dan 1 tahun. Jadi
Kekebalannya kurang lebih sama untuk individu, tidak terlalu penting. Jadi boleh 2 kali, boleh 3 kali, boleh 3 kali, boleh 4 kali. Mau ditambahin sendiri boleh, tapi tolong ditulis karena untuk survei nanti akan membingungkan, ya. Karena tercatat di Kementerian Kesehatan 3 kali, kok ternyata di buku kok 4 kali. Dari domisili Kota Pontianak, Rahayu F, 1 tahun dengan, nah, apa penyebab bekas suntikan imunisasi berbekas? Ada banyak, ya. Terlalu dalam, bukan terlalu dalam, kurang dalam di lemak bisa, ya. Jadi nggak apa-apa diberi, nggak, itu biasa, diamkan aja, ya. Kalau mau cepat hilang taruh di perapatan hilang, tapi nggak apa-apa, biasanya hilang, ya. Nanti akan hilang sendiri, diamkan aja. Tidak adakah risiko dari bayi tersebut jika diberikan HB0 dengan usia 1 bulan? Tidak. Jadi semakin dini imunisasi semakin baik, ya. Betul lahir langsung berikan HB0. Nah, setelah 1 bulan diberikan HB0 bukan berarti berbahaya, enggak. Efektivitasnya kurang, pelindungannya berkurang karena kemungkinan pada waktu lahir. Nah, ini banyak tenaga kesehatan yang masih nggak ngerti, ya. Jadi hepatitis B0 itu sebaiknya diberikan segera setelah lahir. Kalau misalnya setelah lahir belum sempat atau nggak memungkinkan, kemudian baru datang 1 bulan, bukan berarti berbahaya, tidak. Tapi perlindungannya lebih kurang, jadi berkurang. Orang datang 3 bulan juga boleh diberikan, tapi perlindungannya udah sangat berkurang, gitu. Bukan berarti berbahaya. Regina Cirebon, anak usia 2 bulan 3 minggu, pemberian obat demam pasca imunisasi berikan pada saat setelah imunisasi, pada saat bayi demam. Obat demam diberikan kalau demam. Kalau nggak demam ya nggak usah, gitu. Anak usia 2 bulan 3 minggu saat imunisasi mendapatkan vaksin rotavirus dan katanya tidak ada vaksinnya. Ya kalau nggak ada ya kita tunggu sampai ada, ya kan? Ya, apakah vaksin nasional termasuk imunisasi yang wajib? Tidak ada istilah imunisasi wajib. Berkali-kali kita ulangi. Yang ada adalah yang disediakan oleh pemerintah gratis, sama yang tidak disediakan oleh pemerintah. Jadi terserah, kalau orang tua nggak mau ya bukan salah dia. Kalau yang disebut wajib, pakai helm, kalau nggak pakai helm ditangkap polisi. Jadi nggak diimunisasi itu lebih bagus. Kalau nggak diimunisasi dia nggak ditangkap polisi, tapi anaknya tidak akan terlindung dari rotavirus. Ya, jadi kalau belum ada daerah itu mungkin memang belum program di situ karena hanya 21 kabupaten baru rotavirus. Lisa Surabaya, anak usia 2 bulan diberikan vaksin Indonesia Infanrix Hexa jadi sudah mendapat OPV. Tapi kok tidak dapat OPV, ya? OPV tetap harus diberikan di awal usia. Jadi misalnya bayi baru lahir atau 1 bulan. Kenapa? OPV itu walaupun isinya cuma 2, tapi dia melindungi di usus. Sedangkan IPV disuntikan tidak melindungi di usus. Jadi sebaiknya bilang sama DSA-nya, minta juga OPV-nya. Kalau DSA-nya nggak punya, bisa juga karena dokter spesialisnya nggak punya OPV-nya. Ya Pak, mintalah di puskesmas atau di posyandu, tapi jangan di pos hansip, ya. Oke, Tiffany, karena vaksin OPV semua seluruh dunia sama, ya. Tiffany Palangkaraya, 1,5 bulan. Apakah boleh imunisasi dengan merek vaksin yang berbeda? Sebaiknya pakai merek yang sama, sebaiknya. Tapi kalau terpaksa karena nggak ada, boleh pakai vaksin yang berbeda. Tapi yang ketiga nanti kalau bisa sama dengan salah satu. Jangan sampai vaksin yang pertama vaksin A, yang kedua B, yang ketiga C, itu tidak baik. Jadi kalau yang pertama A, yang kedua B, yang ketiga A lagi atau B. Jadi kalau minimal 2 dengan vaksin yang sama kalau bisa, ya. Kalau bisa 3-3-nya sama lebih bagus lagi. Dengan imunisasi yellow fever, apakah diperlukan? Tidak. Di Indonesia tidak ada penyakit yellow fever. Itu hanya di beberapa negara. Ada 11 negara. Lihat browsing aja. Di mana negara yellow fever tidak perlu. Kecuali kalau memang ke negara itu diminta. Jadi misalnya ke Brazil, misalnya harus minum vaksin yellow fever, ya minta, cari, beli. Tapi mesti beli sendiri. Untuk imunisasi HPV, ini dari Rosi Blitar, ya. Imunisasi HPV tadi sebutkan jadwal imunisasi mulai 9 tahun. Ya, betul. Ya. Bisa. Sedangkan program imunisasi 5 tahun. Jika HPV diberikan usia 9 tahun dosis lengkap, apakah program kelas 5 boleh diimunisasi ulang? Jangan. Jadi kalau ikut program sekolah terus, supaya kalau program di non sekolah ikut itu. Kenapa? Vaksinnya bisa beda, jadwalnya juga beda. Jadi sebaiknya sekolah terus, di rumah sakit terus, kecuali memang keadaan tidak mengizinkan, ya. Jadi ikutin jadwal. Kalau ragu tanya ke dokternya, ini gimana nih jadwalnya, nih ada perubahan, karena jadwalnya itu sangat longgar. Jadi HPV 1, HPV 2 ada yang jaraknya 0, 1, ya, kemudian ada jarak 2 tahun, ya, bahkan ada yang nanti menggunakan 1 kali. Tapi Indonesia untuk program Kementerian Kesehatan masih menggunakan jaraknya 1 tahun, HPV-nya jadi cukup 2 kali. Oke. Tapi kalau yang dari dokter anak mungkin agak beda. Tapi kalau yang dokter anak IDAI pun mengatakan kalau di bawah 12 tahun cukup 2 kali. Ya, jadi
Nah, jadwalnya bisa jaraknya 1 tahun. Nah, kalau sudah di sekolah, sekolah aja. Kalau di dokter spesialis anak, Ani 2 tahun di Solo. Jika anak imunisasi MR usia 9 bulan, lalu ada program Bian 19 tahun, tetap ikut. Tetap ikut. Kalau double itu malah lebih tinggi. Jadi jadi kalau ada program, jadi misalnya imunisasi sendiri, mandiri, atau rutin sudah, tapi tiba-tiba ada program nasional, ikut. Kenapa? Justru nanti akan double, kekebalannya akan lebih tinggi, lebih aman. Ya, kalau tidak ikut, nanti dia sudah habis, kekebalan sudah habis, anak-anak lain masih tinggi. Kalau kena sakit, dia kena ya. Program tahun lalu IPV hanya diberikan 1 kali di puskesmas. Lalu di tahun 2000 ada peraturan baru diberikan. Ya betul. Jadi dulu dengan IPV dengan 1 kali karena pertama datanya juga masih anjuran dari WHO cukup 1 kali, ya. Tapi kemudian dianjurkan 2 kali karena kedua juga logistiknya sudah ada. Ikutin aja, ikutin jadwal Kementerian Kesehatan ya. Ya, jadi berikan kalau sekarang programnya 2 kali, ya 2 kali. Kalau dulu memang data yang dulu dengan 1 kali cukup, ternyata nggak cukup 1 kali IPV. Sampai usia 2 tahun anak belum pernah vaksin PCV, jika mau catch up di sini berikan minimal 2 kali. Usia 2 tahun kalau PCV belum dapat minimal 2 kali. Terima kasih Ibu Ani Solo. Sekarang Daila domisili Batam, Jawa Tengah ya. 2,5 bulan bawa DPT plus PCV plus Zafir itu masing-masing 3 kali. DPT itu 4 kali nanti. Pada usia 18 bulan ada. PCV ada yang 3 kali, rotavirus itu cukup 2 kali malahan. Jadi nggak begitu tulisannya DPT. Jadi mungkin tadi salah lihat atau saya salah tulis. DPT itu 4 kali bahkan pada usia SD kelas 1, TD kelas 2, dan kelas 5. Jadi DPT itu mencegah difteri, pertusis, dan tetanus. Ya, usia 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan, dan 18 bulan. Jadi kalau 3 kali itu salah atau mungkin saya salah tulis atau salah baca. PCV itu betul 3 kali, 2 bulan, 3 bulan, dan 1 tahun. Ya. Jadi yang 2 kali ini apa? Tidak jelas. Heksasim DPT cukup 2 kali, saya kira nggak betul. Tidak pernah ada DPT yang cukup 2 kali, ya boleh di negara manapun tidak ada. Jadi mungkin salah dengar atau salah komunikasi. Dan rotavirus 2 kali betul. Kalau dengan rotarik cukup 2 kali. Dan PCV-nya ditunda hingga bulan depan. Nah tanya kenapa kok PCV-nya ditunda bulan depan gitu? Apa vaksinnya nggak ada? Barangkali di situ lagi habis, bisa saja. Ditanya kepada dokternya, ya tanyakan. Jadi tidak betul DPT cukup 2 kali. DPT harus minimal 4 kali. 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan, atau 2 bulan, 4 bulan, 6 bulan, dan 18 bulan. PCV itu 3 kali minimal. Harus baik kalau IDAI 4 kali. Oke. Kurniawiyati Pratwi Yogyakarta, rotavirus kalau rotavirus memang 2 kali betul. Kalau rotatek 3 kali betul. Kalau heksasim 3 kali. 2 kali bulan 3 bulan, dan booster betul. Jadi betul sekali Kurniawiyati sudah menjawab pertanyaan Ibu Naila bahwa rotavirus kalau mereknya Rotarix memang 2 kali. Jadi makanya ikut kalau ikut pemerintah pakai vaksin pemerintah, jadwalnya sudah ditentukan ya. Jadi betul sekali kalau heksasim itu harus 4 kali ya. Itu betul sekali nih Ibu Kurniawiyati, ini bagus sekali sudah menjawab Bu Anu tadi ya, Bu Naila. Terima kasih Bu Lydia ya. Oke, Mustika Perwita dari Balikpapan ya. 6 bulan. Apa untuk bayi usia 6 bulan masih perlu imunisasi PCV 1? Ya kalau baru pertama kali ya pasti selamanya 1. Ya tetap ya. Jadi kalau belum pernah sama sekali pakai PCV 1. Tapi program pemerintah PCV diberikan umur 2 bulan mulai. Nah kalau dia baru datangnya 6 bulan ya harus beli sendiri. Karena PCV program pemerintah adalah umur 2 bulan mulai PCV 1. Oke. Kemudian Gita Safitri Tangerang Selatan. Saya sebagai salah seorang korwak sebuah komunitas dengan Down syndrome, salah satu masalah pertanyaan banyak adalah meskipun lahir dengan BB yang cukup, pada perkembangan BB-nya seret, betul, karena kelainan bawaan, banyak dokter yang menolak karena memberikan imunisasi karena itu kurang. Padahal kesadaran terhadap itu akhirnya anak tidak dapat ini. Betul sekali, masih ada tenaga kesehatan, ada dokter yang kurang mengerti. Mungkin dia nggak pernah ikut seminarnya dokter anakku nih, seminarnya Bu Asyanti ini bagus-bagus sekali ini ya. Mereka nggak ikut, sibuk praktek aja dari pagi sampai subuh ya. Padahal banyak sekali dijelaskan. Justru anak sindrom Down dalam keadaan tidak demam, tidak batuk, tidak sesak, dalam kondisi segar bugar, dia harus dilindungi. Semua vaksin sama, vaksin apapun dia perlu berhak. Kecuali anak tadi, anak yang dengan sakit kanker darah maupun kanker yang lain, itu vaksin-vaksin yang hidup tidak boleh. Jadi Gita Safitri nanti hubungi, tanyakan pada dokternya lagi. Kalau ragu-ragu datang ke Rumah Sakit Permata Pamulang. Nah kemudian Rahmi, untuk OPV dan rotavirus dapat ditetes bersama? Boleh, bagus, betul. OPV rotavirus teteskan bersama-sama, ya bukan bersama-sama, gantian ya.
Rotavirus kan banyak. Nah, rotavirus dulu yang banyak atau OPV dulu, maaf. OPV kan cuma 2 tetes. OPV dulu tetes, udah anak yang ngisep-ngisep udah masuk, masukkan lagi rotavirus. Rotavirus ngasihnya diteteskan agak ke samping ya karena banyak ya. Bagus. Bu Rahmi dari mana nggak sebut. BCG maksimum catch up sampai 1 tahun. Ya, betul. Jadi kalau udah di atas 1 tahun, kemungkinan besar karena Indonesia adalah tinggi infeksi TB, kemungkinan dia sudah terinfeksi secara alamiah, sehingga sama dengan imunisasi. Jadi kalau infeksi alamiah ringan karena TB, itu sama manfaatnya dengan imunisasi BCG. Jadi kalau di atas 1 tahun rata-rata sudah terinfeksi secara alamiah, sama saja dengan imunisasi BCG. Bagus. Wulan Purnama Bekasi. Kenapa ada beberapa vaksin yang mengandung babi? Tidak mengandung babi, tapi yang ada adalah dalam proses pembuatannya, tolong dibaca, itu menggunakan bahan yang bersinggungan dengan bahan dari babi. Nah, kenapa demikian? Tanya sama pembuatnya kenapa demikian. Tapi jawaban mereka, kalau memakai bahan yang lain, bahan sapi, vaksinnya tidak bagus. Ada yang cepat rusak, pakai vaksin pakai enzim dari kuda. Jadi bukan dari daging babinya, bukan, tapi enzim ya yang memudahkan pembiakan vaksinnya. Dicoba dengan kuda juga sama, rusak. Jadi sementara ini ada beberapa vaksin yang pada proses pembuatannya itu bersinggungan dengan produk terbuat dari babi. Tetapi pada produk final, jadi yang sudah berupa menjadi vaksin yang terakhir, sudah tidak lagi. Kenapa? Itu dilakukan tes dengan tes DNA, RNA, vaksin, ssRNA, DNA. Tidak ditemukan adanya DNA atau RNA babi. Berarti karena apa? Sudah dilakukan ultrafiltrasi yang beribu-ribu kali sehingga tidak lagi mengandung komponen dari babi tadi. Oke, bagus. Itu Bulan Purnama. Nah, anak saya pada saat ada program polio dari pemerintah, anak di polio dosis 1. Nah, besoknya demam muncul dan bentak. Nah, setelah itu timbul cacar. Kalau hari ini ditetesin polio, besoknya timbul cacar, pasti bukan karena vaksin polio. Kenapa? Kalau ada seorang anak sakit cacar, hari ini muncul bintik-bintik, gelembung-gelembung, berarti virusnya sudah masuk kira-kira 5-7 hari sebelumnya atau seminggu sebelumnya. Jadi kebetulan aja, pas kebetulan hari itu ditetesin polio. Bukan karena vaksin polio menimbulkan cacar. Jadi kalau hari ini timbul cacar, berarti 5 hari atau seminggu sebelumnya sudah kemasukan virus cacar. Ya. Nah, dosis yang kedua, kasih aja nggak apa-apa. Ya, boleh. Ya, kalau nggak dilakukan ya habis. Kalau polio hanya diberikan 1 kali, ya dampaknya dia tidak kekebalan cepat habis. Kalau ada kena wabah polio, apalagi ini di mana, di Bekasi ya, Jawa Barat itu di Purwakarta ada kasus polio 1 anak menularkan pada 7 anak lain. Hati-hati Purwakarta, Bekasi. Jadi segera anak ibu, siapa nih lengkapi? Bu Wulan Purnama ya. Kalau enggak, kalau ada virus polio liar, anak ibu akan kena polio. Ibu Tika Solo, anak saya yang besar dan kecil mudah sekali terkena batuk dan pilek, tapi belum pernah mendapat vaksin PCV dan influenza sekali. Yang mana dahulukan dulu? Ya, batuk pilek itu penyebabnya banyak. Kalau batuk pilek tanpa demam, sebagian besar karena alergi. Bapaknya ngerokok, di rumah banyak debu, pelihara ayam, pelihara burung, pelihara anjing, pelihara kucing. Jadi itu penyebabnya karena alergi. Nah, bagaimana mencegah batuk pilek yang tidak pakai demam? Hindari alergi tadi. Bapaknya suruh berhenti ngerokok. Kalau ngerokok nggak usah dinyalain rokoknya. Jadi biar hemat rokoknya ya. Nah, kucingnya boleh pelihara kucing tapi nggak ada bulunya, peliharaan burung nggak ada bulunya, pelihara anjing nggak ada bulunya, atau hibahkan ke orang lain. Nah, vaksin PCV tidak untuk mencegah pilek, batuk karena alergi. Vaksin PCV untuk mencegah radang paru karena kuman pneumococcus. Influenza juga tidak mencegah pilek batuk karena alergi. Influenza untuk mencegah radang paru karena virus influenza. Jadi bisa saja setelah vaksin PCV, setelah vaksin influenza, anaknya masih batuk pilek. Karena apa? Masih bapaknya ngerokok, nenek kakeknya ngerokok, anjingnya banyak, kucingnya banyak. Ya. Nah, kalau mau diimunisasi PCV atau influenza, bagus. Mana yang dulu? Kalau sekarang umurnya 6 tahun, ya influenza dulu ya. Karena PCV sebenarnya untuk umur 6 tahun sudah tidak begitu penting lagi. Tapi yang 14 bulan boleh ya. Influenza dulu. Sebenarnya PCV dulu kalau untuk yang 14 bulan ya, PCV dulu, 1 bulan kemudian influenzanya. PCV-nya diikutin schedule-nya ya, sesuai dengan di dokter. Karena kalau
udah datang yang umur 14 bulan, program Kementerian Kesehatan tidak melayani karena program Kementerian Kesehatan hanya memberikan pada umur 2 bulan, 3 bulan, dan 1 tahun. Oke. Siti Nurjanah Tenggarong Kaltim, apakah boleh memberikan DPT 1 selanjutnya diberikan DPT 2 kurang dari 1 bulan? Sebaiknya jangan. Kalau 28 hari, 28 hari masih boleh. 28 hari masih boleh. Tapi kalau kurang dari 28 hari jangan, karena kadang-kadang kekebalannya kurang. Pemberian langsung paracetamol menyebabkan vaksin tidak bekerja? Tidak. Tapi paracetamol jangan diberikan kalau dia nggak demam. Diberikanlah pada waktu demam saja. Kalau nggak demam nggak usah. Ani 2 tahun Solo lagi. Di materi dijelaskan vaksin JE oleh Kalbar dan Bali. Apakah di mana tidak ada istilah wajib, tidak ada istilah urgen bahwa di Kalbar dan Bali itu tinggi sekali kejadian JE. JE itu radang otak karena virus JE, virus Japanese encephalitis B yang lewat nyamuk. Nah di negara-negara ini nggak ada. Kalau nggak ada ya pemerintah ngapain ngabisin biaya untuk umat yang jadi di daerah lain karena kasus JE itu tidak ada atau sangat rendah sehingga pemerintah sementara hanya melakukan di Kalbar dan Bali. Anita Purba di Medan. Anak saya sekarang 2 tahun 8 bulan di usia 1 tahun terkena bronkopneumonia. Agar tidak terulang lagi bagaimana? Apakah perlu divaksin bronkopneumonia? Tidak ada vaksin bronkopneumonia ya. Jadi kalau bronkopneumonia karena pneumokokus, vaksinnya PCV. Kalau bronkopneumonia karena campak, vaksinnya adalah campak rubella. Kalau bronkopneumonia karena influenza, vaksinnya adalah influenza. Bronkopneumonia itu adalah radang paru. Radang paru penyebabnya bisa pneumokokus, bisa campak, bisa influenza, bisa yang lain-lain. Jadi kalau supaya tidak tercegah bronkopneumonia, sebaiknya tanya ke dokter, kenapa ya anak saya ini? Apa karena alerginya atau karena imunisasi nggak lengkap? Nah kita mulai, kalau untuk mencegah tidak terjadi bronkopneumonia karena pneumokokus, pakai vaksin PCV atau vaksin pneumokokus. Kalau mencegah bronkopneumonia karena campak rubella, lengkapi campak rubellanya. Kalau mencegah bronkopneumonia karena influenza, lengkapi imunisasi influenzanya. Uswatun Hasanah, Gunung Kidul, terima kasih juga. Alhamdulillah sampaikan salam saya kepada masyarakat Gunung Kidul ya. Dewi Lestari Pontianak, ini masih 20 lagi. Apakah pemberian vaksin kanker serviks untuk 2 kali sudah cukup untuk seumur hidup? Sampai sekarang penelitian di berbagai negara untuk anak di bawah 12 tahun dengan 2 kali itu cukup, masih bertahan berapa lama. Kita belum tahu nanti apakah perlu booster apa enggak ya. Dan apakah kemudian vaksin kanker serviks untuk anak SD diberikan untuk orang dewasa di atas 20 tahun itu efektif? Vaksinnya sama, tapi kalau di atas 12 tahun harus 3 kali. Vaksinnya sama ya. Kalau untuk di bawah 12 tahun cukup 2 kali, kalau di atas 12 tahun harus 3 kali, vaksinnya sama. Rafasya Kamadia Atesa, terima kasih juga. Agnes, 4 tahun dan 6 tahun berarti masih lanjut imunisasi. Ya, 4 tahun imunisasi, Bu Agnes Maria Mardalena Jakarta, ikutin tabel. Mau tabel Kementerian Kesehatan atau IDAI sama aja. Bekti Yogyakarta, imunisasi BCG bisa diberikan pada bayi usia maksimum berapa bulan kah? Maksimum 1 tahun. Ada di jadwal imunisasi IDAI ada. Di Kemkes juga ada. Oke, Yan Jakarta, imunisasi BCG jika terbentuk jadwal terlanjur masuk, apakah tidak perlu diulang ya? Kalau tidak terbentuk benjolan kayak bisul, tidak, itu nggak perlu diulang kalau asal yakin vaksinnya benar ya, penyimpanannya benar. Kalau kelewat vaksin rotavirus, kalau lebih daripada umur 8 bulan 9 bulan 8 bulan ya, sebaiknya sudah tidak usah diberikan vaksin rotavirus. Di atas 8 bulan, di atas 32 minggu nggak usah lagi ya. Ane Cepu, apakah melewati imunisasi menyebabkan cacat tubuh? Bukan karena melewati imunisasi, tapi kalau dia imunisasinya nggak lengkap, kalau terkena kuman penyakitnya menyerang otak, misalnya meningitis, nah itu jadi cacat. Bukan karena melewati imunisasinya, bukan karena imunisasinya kelewatan, tapi penyakit kalau tidak diimunisasi, imunisasinya nggak lengkap, kalau kena sakit berat bisa menyebabkan cacat atau meninggal gitu. Bukan karena imunisasinya, tapi karena penyakitnya. Sri Sulasti di Purworejo, imunisasi kejar masih boleh diberikan sampai batas usia berapa pada anak balita? Sebenarnya imunisasi kejar tuh sampai umur berapapun, sampai remaja, kalau belum lengkap harus dilengkapi. Tapi Kementerian Kesehatan membatasi sampai umur 5 tahun karena petugas supaya jangan kerepotan gitu ya. Tapi kalau belum lengkap, tanyakan pada dokternya, anak saya imunisasi belum lengkap, mana yang perlu dilengkapi? Tanya ke dokter spesialis anak ya. Oke. Ama Jepara, vaksin PCV dapat 3 dosis gratis, dosis ketiga 13 bulan. Kalau mau booster vaksin PCV usia berapa? 3, udah nggak perlu. Kalau dari PCV gratis dengan 3 dosis sudah cukup.
nggak perlu lagi di booster lagi ya. 3 kali kalau dari program pemerintah udah cukup ya, nggak perlu lagi. Karena apa? Kan 3 dosis itu kan 2 bulan, 3 bulan dan 1 tahun udah cukup ya. Joko Kaltim, usia 2 bulan atau 3 bulan diberikan imunisasi hexavalent. Apakah diperlukan OPV? Perlu ya. OPV masih perlu karena untuk melindungi di usus. Vaksin hexavalent atau IPV itu hanya melindungi di dalam darah. OPV tetap perlu diberikan pada waktu baru lahir atau 2 bulan, 3 bulan. Tetap diberikan. Tapi kadang-kadang vaksinnya mungkin nggak ada ya. Farida Sampang, usia anak 2 tahun, bagaimana cara menghilangkan KIPI dari vaksin? KIPI-nya setiap vaksin itu beda-beda, tapi hampir sama. Apa sih KIPI? Demam, bengkak, ya, anaknya rewel, itu biasa. Seperti kita makan cabai, kepedesan nggak? Bapak Ibu Farida, kalau kepedesan kan nggak masalah, kan minum juga hilang. Jadi kalau demam kasih obat demam, kalau bengkak dikompres, gitu. Jelaskan pada orang tua bahaya penyakitnya jauh lebih berbahaya daripada KIPI. KIPI paling cuma demam, bengkak, merah-merah, nggak rewel. Sedangkan penyakitnya bisa sakit berat, cacat, bisa meninggal. Mana yang lebih bahaya? Penyakitnya atau KIPI-nya? Kalau yang lebih berbahaya penyakitnya, segera lengkapi imunisasi. Kalau takut KIPI, kasih obat turun panas, kompres, gitu ya, Farida. Putri Makassar, apakah ada batas imunisasi untuk ikut imunisasi? Ada, tergantung jenis vaksinnya. Lihat aja jadwalnya. Yang warna kuning itu masih boleh umur itu. Itu aja dilihat ya, keterangan ada di bawahnya. Baca jadwal IDAI. Airna Pontianak, apakah saya ingin anak saya imunisasi influenza? Apakah bisa kalau sekarang vaksinnya? Bisa. Vaksin influenza 1 sampai yang nenek-nenek boleh. Kalau belum pernah umur berapapun berikan vaksin influenza. Kalau di bawah umur 9 tahun harus 2 kali mula-mula. Yang di atas 9 tahun boleh cukup 1 kali setahun. Dewi Loksumawe, apakah perbedaan imunisasi vaksin imunisasi yang ke pemerintah Infanrik Hexa itu nama paten isinya kurang lebih sama, tapi kalau Hexa itu isinya 6, ada polio suntiknya. Kalau yang Pentabio dan pemerintah tuh nggak ada IPV suntik. Jadi efektivitasnya mana? Sama. Kalau vaksin sudah beredar, sudah diizinkan oleh Badan POM, berarti efektivitasnya sama. Boleh pakai vaksin yang mana? Kalau pakai vaksin yang swasta mesti bayar, kalau pemerintah gratis. Pahlawati Nopiana, tinggal 7 lagi, Tangerang 10 bulan. Anak saya mengikuti imunisasi sesuai KIA di Bidan, tapi ternyata tidak lengkap imunisasi. Itu gimana cara menanginya? Karena sekarang 10 bulan. 10 bulan bawa lagi ke puskesmas, ketemuin sama dokternya. Dokter, nih anak saya umur 10 bulan, nih ada yang belum dilengkapi, gimana? Tanya ke dokternya ya. Dan baru selesai imunisasi campak saja. Alhamdulillah ya, campak. Nah, coba PCV-nya ya udah lewat ya. Alhamdulillah 10 bulan dari campak udah lumayan ya, dilihat. Karena jadwal di puskesmas itu memang sama dengan jadwal Kementerian Kesehatan, jadwal IDAI tidak agak beda, ada tambahan 5 vaksin lain. Oke. Khusus untuk Jogja ini suatu hasanah. Jogja sejak tahun 2008 sudah menggunakan polio suntik, tidak pakai OPV lagi. Ya lanjutkan saja karena memang Jogja memang adalah tempat uji khusus. Kalsel 5 dari imunisasi tambahan yang sebaiknya diberikan dulu, tergantung tanyakan sama dokternya, tergantung usia anak, tergantung ketersediaan vaksin, tergantung kasus yang sedang merebak daerah itu apa. Jadi imunisasi prioritas bergantung dari umur imunisasi tambahan tadi tergantung umur anak, vaksin yang tersedia, dan kasus yang sedang banyak di banyak daerah itu apa. Hanya ada IPV 3 dosis, ya bagus, IPV 3 dosis memang standarnya begitu ya. Di Jogja ya, Jogja memang beda. Itu daerah uji klinis WHO ya, itu di internasional. Tabalong tinggal 2 lagi. Tabalong Kalsel, vaksin DPT Pentabio virus bisa dalam waktu boleh. DPT Pentabio, OPV teteskan, rotavirus boleh. Tidak ada jarak waktu boleh. DPT Pentabio paha kiri, OPV teteskan, kemudian rotavirus. Oke, bagus. Holy Surabaya, apakah bila PCV 1 kali disuntik usia 3 bulan dengan PCV berbayar, kemudian di PCV 2 mengedaki? Enggak, Bu. Pemerintah nggak mau. Kalau 1 di swasta, kemudian 1 pemerintah, pencatatan itu membingungkan karena nanti data dari pemerintah. Jadi kalau pemerintah maunya datang umur 2 bulan, terus selanjutnya gratis. Tapi kalau datangnya udah 3 bulan, 4 bulan, pemerintah tidak bersedia karena vaksinnya juga terbatas, jumlahnya terbatas ya. Jadi kalau mau gratis, datanglah pada umur 2 bulan, maka PCV 1, 2 akan gratis. Saya kira itu. Terima kasih banyak. Habis pertanyaan semua Bu Asyanti. Saya kebut. Maaf. Terima kasih banyak, Prof. Lewat 10 menit. Enggak apa-apa, Prof. Terima kasih banyak. Itu Prof berhasil menjawab segitu banyak pertanyaan. Dan
saya sebagai moderator juga terbantu banget nih, nggak perlu milih-milih pertanyaan. Baik, Profesor Sujatmiko, terima kasih banyak sekali lagi, Mam Sendets dan para peserta semuanya. Terima kasih atas pertanyaan-pertanyaannya. Itu pastinya mewakili banyak peserta yang lainnya juga ya. Oke, kita langsung saja. Terima kasih sekali lagi, dan mungkin Prof mau sekali lagi memberikan take home message bagaimana, Prof? Ya. Jadi di sekitar kita itu ada 17 penyakit berbahaya yang bisa menyebabkan bayi, balita, anak kita usia sekolah sakit berat, cacat, atau meninggal. Oleh karena itu pemerintah kita berbaik hati menyediakan 12 vaksin gratis, ya. Tapi ada 5 penyakit yang pemerintah belum mampu menyediakan. Ya. Oleh karena itu malam ini juga kalau bisa Mom and Dad buka catatan imunisasi masing-masing, cocokkan dengan jadwal Kementerian Kesehatan. Di mana jadwal Kementerian Kesehatan tadi di slide ada, ya, atau di browsing. Mana yang tertinggal segera dilengkapi minggu depan atau kapan, cari waktu. Kalau sibuk ya cari hari Sabtu, ya, mungkin hari Sabtu ada puskesmas yang buka atau posyandu yang buka atau dokter yang buka, atau hari Minggu kadang-kadang dokter yang buka hari Minggu juga banyak. Lengkapi segera. Ada 5 lagi, influenza, hepatitis A, varicella, tifoid, kemudian dengue belum disediakan oleh pemerintah. Nah itu mesti bayar sendiri, ada di rumah sakit bisa. Tapi kalau bisa bikin arisan vaksin, bisa juga patungan gitu membantu, atau gimana caranya, atau puasalah sementara nggak ngerokok ya, nggak nonton bioskop dulu, nggak jajan di restoran dulu, kita bisa menghemat belikan vaksin ya. Jadi segera dilengkapi. Dan apakah aman? Seluruh dunia, semua negara melakukan imunisasi. Artinya aman. Kalau nggak aman, nggak mungkin semua negara melakukan imunisasi, dan itu melakukan penelitian melalui uji klinik, bukan katanya. Jadi kalau ada pendapat pribadi perorangan yang mengatakan begini begitu tanpa hasil penelitian, tentu informasi itu tidak benar atau tidak tepat. Tapi karena informasi yang disebarkan seluruhnya itu dari lembaga-lembaga penelitian. Jadi segera lengkapi. Nah, kalau yang mau melengkapi berarti betul-betul sayang pada anak, cucu, dan ponakan. Yang belum melengkapi, ayo kita ajak. Yang menolak, biarkan saja. Jangan kita musuhi, jangan kita doakan saja. Bagi yang menolak, mudah-mudahan anaknya tidak sakit berat, tidak cacat, dan meninggal. Tapi yang mau melengkapi, ayo kita ajak bareng-bareng. Kalau perlu, bareng-bareng yuk. Kalau yang nggak sempat misalnya ya, karena ibu-ibu mungkin ibunya nggak ada yang jaga rumah, nggak ada yang nganterin, kita bantu, ya kita jemput ya. Apalagi itu adalah anak kita, ponakan kita sendiri, ya, cucu kita sendiri atau tangga kita sendiri. Ayo kita jemput, kita bareng-bareng, yuk kita anterin. Itu luar biasa. Itu suatu perilaku yang baik sekali, saling menolong. Saya kira demikian. Jadi lengkapi imunisasi bayi, balita sampai anak usia sekolah sampai remaja. Lihat jadwal Kementerian Kesehatan maupun jadwal IDAI. Segera yang bisa dilengkapi segera ya. Cari waktu. Kalau perlu minta tolong teman untuk bersama-sama pergi ke tempat pelayanan imunisasi. Mudah-mudahan bermanfaat. Kalau ada hal-hal yang kurang berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.